Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 21. Keesokan harinya setelah persiapan selesai, para tetua mengundang Li Qiye ke Gua Suci. Yu He secara pribadi menjadi pendamping Li Qiye untuk membawanya ke lokasi terdalam dari gerbang 9 Saint Iblis. Dengan kekuatan dan kultivasi Yu He, bahkan di seluruh Old Ox Country, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang berpengaruh. Namun, dia sekarang adalah pendamping Li Qiye. Tidak ada yang akan percaya ini bahkan jika rumor menyebar. Di ujung gerbang 9 Saint Iblis adalah satu-satunya gunung, dan di bawah gunung itu ada gua yang disegel. Tidak diketahui berapa lama gua itu telah disegel. Gua ini ditutupi dengan rumput liar dan jamur, dan bagian depan gua menunjukkan tanda-tanda sedang diuji oleh waktu. Ini adalah zona terlarang dari gerbang 9 Saint Iblis. Hanya para tetua ke atas yang bisa datang ke sini. Legenda menyatakan bahwa meskipun Nine Saint Virtuous Paragon meninggalkan manual kultivasinya untuk sekte tersebut, masih ada harta tertentu yang dia simpan di dalam gua. Selanjutnya dikatakan bahwa karena dia takut bahwa keturunannya akan lemah dan sia-sia, dia menciptakan gua suci sehingga akan selalu ada kesempatan untuk kebangkitan jika sekte tersebut dihancurkan. Namun, satu hal yang semua master sekte dan tetua yakini adalah bahwa setidaknya ada satu harta karun kehidupan Kaisar Abadi di sana. Ketika Kaisar Abadi Minren menerima kehendak surga, diberitahukan bahwa dia memberi 9 orang suci paragon yang berbudi luhur sebuah harta karun kehidupan Kaisar Abadi atas pencapaiannya sebagai pelindung nasib Minren. Namun, keturunan dari 9 Saint Virtuous Paragon tidak memilikinya. Inilah sebabnya mengapa semua orang percaya bahwa harta itu terletak di Gua Suci. Harta karun kehidupan Kaisar Abadi adalah senjata yang Minren ciptakan secara pribadi selama penaklukannya atas 9 dunia. Harta karun kehidupan ini berkali-kali lebih kuat daripada harta karun sejati Paragon yang berbudi luhur. Meskipun ini bukan harta karun sejati Kaisar Abadi, harta karun kehidupan sudah cukup untuk menginspirasi keserakahan dari semua orang dan siapapun. 1. Ada tulisan yang terukir di sisi gua. Karakternya bersinar dan hidup kontras dengan lingkungannya. Hanya iblis di bawah langit. Kata-kata ini memberikan atmosfer yang kuat dan agung. Setiap kata yang hidup dan bersemangat memiliki semangatnya sendiri, disorot oleh tulisan tangan yang sempurna. Seolah-olah kata-kata surgawi ini siap menembus langit kapan saja seperti naga terbang atau burung phoenix yang menari. Diuji oleh perubahan waktu, aura Virtuous Paragon tetap ada bahkan setelah berbulan-bulan. Kata-kata ini ditinggalkan oleh Nine Saint Virtuous Paragon sendiri. Keturunan gerbang 9 Saint Iblis semua percaya bahwa ini adalah kunci untuk membuka Gua Saint. Di sisi kiri adalah hanya iblis di bawah langit, tetapi sisi kanan dibiarkan kosong. Itulah mengapa para keturunan percaya bahwa jika mereka bisa mencocokkan permainan kata di sisi kiri dengan benar, gua itu bisa dibuka. Namun, ada orang lain yang berpikir bahwa kata-kata hanya iblis di bawah langit adalah kunci yang sebenarnya. Itu menyembunyikan kebenaran misterius yang tidak bisa dilacak. Setiap pukulan melibatkan hukum prestasi tertinggi. Selama seseorang bisa memahami artinya, mereka bisa membuka gua sendiri. Kedua ramalan ini diuji oleh para murid sepanjang zaman. Ada satu murid dengan bakat bawaan yang sangat tinggi di gerbang 9 iblis-iblis yang berkultivasi di sebelah kata-kata ini untuk memahami arti sebenarnya. Di lain waktu, Master Sekte secara pribadi pergi ke dunia fana. Dia menemukan seorang ahli sastra yang tiada taranya. Berharap orang ini bisa menulis prosa yang cocok di sebelah kanan. Namun, gua tetap tertutup meskipun mencoba semua metode ini selama bertahun-tahun. Adapun Li Qiye, setelah melihat gua dan kata-kata yang tertulis di sebelah kiri, dia langsung tahu cara membuka gua. Namun, karena ada tetua yang mengawasinya, dia tidak bisa langsung membukanya. Dia melangkah ke dinding, bergerak dari sisi ke sisi. Dia secara acak mengetuk dinding, membungkuk ke tanah, lalu dengan sedih menggelengkan kepalanya seolah-olah jawabannya tidak seperti yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia fokus pada kata-kata, hanya iblis di bawah langit. Melihat tindakan Li Qiye yang tidak membuahkan hasil membuat para tetua gelisah. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka semua hanya menahan napas sambil dengan cemas memperhatikan setiap gerakan Li Qiye. Akhirnya, Li Qiye duduk dalam pose meditasi di depan gua. Waktu perlahan berlalu, dari pagi hingga siang dan dari siang hingga terbenamnya matahari di barat. Matahari memerahkan langit, tapi Li Qiye tetap tak bergerak. Li Qiye bermeditasi sepanjang hari membuat para tetua kehilangan kesabaran. Seorang tetua berbicara pada dirinya sendiri. Apakah dia akan berhasil? Apakah iblis kecil ini hanya berpura-pura? Melihat bahwa tidak ada hubungan antara Li Qiye dan gua, kepercayaan mereka padanya mulai goyah. Mungkin keajaibannya dengan Chaotic Heart Forest dan 4 penjaga surgawi hanyalah keajaiban. Hamif, mungkin dia beruntung. Tetua ini sebenarnya tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dia tahu Li Qiye memiliki rahasia. Dia hanya menyuarakan ketidakpuasannya karena memiliki orang luar di tanah suci mereka. Ketika para tetua mengoceh di antara mereka sendiri, Li Qiye segera berdiri dan berkata, "Pena dan tinta." Setelah duduk di sini sepanjang hari,
Pantatnya kesakitan. Seorang tetua membawakannya pena kaligrafi dan sebotol tinta. Li Qiye kemudian mulai bertindak secara misterius. Dia menggelengkan kepalanya dan meratap. Jadi begitulah, begitulah. The Nine Saint Virtuous Paragon memang tak terduga. Dia kemudian dengan hati-hati mencelupkan pena ke dalam tinta sambil memegang lengan bajunya dengan anggun dan mulai menulis di dinding kanan gua. Hanya ayam di atas bumi. Dia bukan ahli kaligrafi. Jadi dia buru-buru menulis kata-kata ini. Mereka tidak mengandung aura sama sekali yang sangat kontras dengan kata-kata Virtuous Paragon. Hanya iblis di bawah langit. Ayam saja di atas bumi. Kedua garis memiliki makna yang saling bertentangan sehingga tidak menyatu dengan baik. Setelah Li Qiye selesai, wajah para tetua menjadi hitam karena kata-kata ini hanya menghina patriark mereka. Kata-kata Li Qiye tidak layak untuk disandingkan dengan kalimat, hanya iblis di bawah langit. Seorang tetua mengeluarkan raungan memekakkan telinga, betapa beraninya, untuk mempermalukan gerbang iblis 9 orang suci kita. Li Qiye memelototinya dan membalas, kamu hanya seorang kultivator biasa. Apa yang kamu ketahui tentang makna misterius di balik sastra? Kamu bahkan tidak tahu perhatian leluhur kamu. Namun kamu berani berdiri di sana dan berteriak. Kamu, setelah mendengar tanggapan Li Qiye, tetua berwajah merah siap meledak. Berderak, berderit, bergemuruh, suara gemuruh terdengar saat gua suci mulai terbuka. Para tetua memutar mata mereka. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana kata-kata, ayam semata di atas bumi, bisa membuka gua? Bagaimana ini mungkin? Li Qiye bertengger di bibirnya dan menjelaskan. Karena patriarkmu adalah seekor ayam yang mencapai puncak untuk menjadi iblis. Itulah mengapa aku menulis kata-kata itu. Dia secara alami tidak memberitahu mereka rahasia yang sebenarnya. The Nine Saint Virtuous Paragon tidak memiliki nama ini pada awalnya. Ia dulu dikenal sebagai 9 Saint Surgawi Iblis, sebuah nama yang sangat arogan. Ketika Darkrow memintanya untuk menjadi pelindung nasib bagi Minren, dia langsung menolak. Dia memuji dirinya sebagai satu-satunya iblis di bawah langit. Itulah sebabnya dia memilih untuk tidak berada di bawah siapapun. Li Qiye marah karena dia berani menolak undangannya dengan kasar. Li Qiye memukuli Virtuous Paragon, memaksanya kembali ke bentuk aslinya, dan mencabut semua bulunya karena marah sambil tertawa. Haha, merecikan di atas bumi. Satu ini tidak dijelaskan secara eksplisit sebelumnya. Tetapi ada dua jenis harta, True dan Life. True adalah versi yang jauh lebih kuat daripada Life karena dijiwai dengan energi sejati dari tuannya. Dua ini adalah drama puisi Tiongkok bersejarah. Setiap kata harus cocok atau memiliki arti yang berlawanan untuk pasangannya yang sesuai dalam urutan yang sama. Dan kedua baris juga harus memiliki arti yang sama atau berlawanan juga. The Nine Saint Virtuous Paragon bukan hanya ayam hutan yang berhasil membudidayakan Dao. Dia juga salah satu Virtuous Paragons terkuat di zamannya. Pada satu titik, dia dengan gemilang menyapu 9 dunia. Namanya yang termasyur dan arogan menyebar ke 4 penjuru dunia. Namun, dia masih kalah dari Li Qiye pada akhirnya dan tidak punya pilihan selain menjadi pelindung nasib Kaisar Abadi Minren. Hanya iblis di bawah langit adalah slogan dari Paragon berbudi luhur sementara. Hanya ayam di atas bumi, adalah kalimat Li Qiye untuk menggodanya. Banyak generasi Master Sekte dan jenius dari gerbang iblis 9 Saint mencoba menyelesaikan kalimat kedua, tetapi mereka selalu gagal. Tidak ada yang akan menduga bahwa itu adalah kalimat yang konyol. Li Qiye menyebut patriark mereka sebagai ayam tua sangat kasar. Namun, jika seseorang benar-benar memikirkannya, itu hanyalah kebenaran. Mari kita lihat apakah leluhurmu meninggalkan sesuatu yang baik. Li Qiye dengan senang hati tersenyum dan pergi ke gua, tidak peduli dengan para tetua. Para tetua mendapatkan kembali akalnya dan dengan cepat mengikutinya. Hanya satu kompartemen di dalam gua suci. Di dalam, lampu yang menyilaukan bersinar dengan cemerlang dari semua harta karun. Ada harta kehidupan, logam abadi, dan permata surgawi di area pusat. Di sebelah kanan adalah manual kultivasi yang tak ternilai dan gulungan kuno. Seluruh ruangan dihiasi dengan harta yang kuat, membutakan para tetua. Mata Li Qiye menyapu gua saat dia bergumam, harta karun kepala ayam tua itu cukup banyak. Reputasi The Nine Saint Virtuous Paragon sangat layak, harta seumur hidupnya sangat menakutkan. Seorang tetua di dekatnya mendengarnya berbisik dan bertanya, apa yang kamu katakan? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada, aku hanya berbicara sendiri. Jawaban ini membuat semua tetua dengan curiga menatap Li Qiye, bahkan kakek tua menganggap anak laki-laki itu terlalu misterius. Pedang ganda naga ungu, seorang tetua melihat banyak harta kehidupan yang mengambang di udara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pagoda pemadam iblis, sendok 9 galaksi, kapal kayu surgawi, ini semua adalah harta yang telah dicatat dalam gulungan kuno sekte tersebut. 1. Ini adalah tablet kuno Kingmu. Tetua lain sedang melihat manual kultivasi dan menemukan teknik kuno yang mengejutkan. Pada saat ini, para tetua dari gerbang 9 iblis-iblis terpesona. Tampaknya patriark mereka hanya meninggalkan setengah dari hartanya dengan sekte yang sebenarnya ketika dia meninggal.
Abadi, harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Pada saat ini, mata tetua pertama bergerak ke arah meja batu giok di tengah ruangan. Di sana terletak sebuah kotak tertutup kuno, tetapi aura Kaisar Abadinya masih bocor di luar. Meskipun itu hanya mengungkapkan seutas kekuatannya, itu bisa dibandingkan dengan kekuatan surga yang tinggi. Kekuatan ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang ditekan oleh kesembilan langit. Aura kehendak surga dapat ditemukan di sekitarnya. Semua makhluk duniawi harus tunduk pada sisa nafas Kaisar Abadi ini. Harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Para tetua lainnya yang akhirnya melihat benda itu terguncang dengan antisipasi. Ini adalah harta karun kehidupan Kaisar Abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi otentik yang diciptakan oleh Minren sendiri. Saat para tetua tenggelam dalam kegembiraan mereka, Li Qiye membuka mulutnya. Jangan lupa, aku berhak memilih item pertama. Kata-kata ini seperti melemparkan seember air dingin ke seluruh kepala mereka. Mata merah menyala menatap lurus ke arah Li Qiye. Jika dia mengambil harta ini, bukankah mimpi mereka akan langsung hancur? Meskipun banyak tatapan kematian, Li Qiye tetap berdiri di sana dengan santai. Dia tidak takut mereka berubah pikiran. Bahkan jika semua tetua hadir, dia akan tetap bertindak sama. Pada akhirnya, tetua pertama mengambil napas dalam-dalam dan menyatakan, Gerbang 9 Sein Iblis kami akan melakukan apa yang kami katakan. Jika Raja telah membuat kesepakatan dengan kamu, kami pasti tidak akan memakan kata-kata kami. Setelah dia selesai, mulutnya terasa pahit karena penyesalan. Ini adalah harta karun kehidupan Kaisar Abadi, tapi dia tidak bisa kembali pada keputusan Master Sektenya. Sepertinya kalian masih cukup terhormat. Li Qiye setenang sumur yang tenang saat dia perlahan berbicara. Aku benar-benar menghargai raja kamu, Lunri. 2. Kata-kata arogan ini membuat para tetua terdiam. Raja mereka adalah pahlawan yang tiada taranya. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan banyak pencapaian tidak hanya di Grand Middle Territory, tetapi seluruh dunia Kaisar Fana. Namun, di sini ada seorang bocah lelaki berusia 13 tahun yang menjalankan mulutnya. Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia menghargai Raja Iblis Lunri. Jika orang luar mendengar ini, mereka akan tertawa sampai gigi mereka rontok. Namun, ini bukan pertama kalinya para tetua mendengar Li Qiye mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan selain tetap diam? Tepuk-tepuk-tepuk, Li Qiye bertepuk tangan 3 kali dan sebuah kotak kuno misterius dari lemari segera terbang ke tangannya. Li Qiye memelototi para tetua dan menyimpan kotak itu di bajunya sebelum berkata, ini hanya harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Tidak perlu terlalu khawatir. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Para tetua dari Gerbang 9 Sein Iblis terkejut karena 2 alasan. Yang pertama adalah karena Li Qiye hanya bertepuk tangan 3 kali agar kotak kuno itu terbang ke tangannya. Kejadian ini sangat aneh. Itu juga terjadi terlalu cepat. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dan penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Kedua, di mulut Li Qiye, harta karun kehidupan Kaisar Abadi adalah sesuatu yang tidak penting. Ini adalah harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Semua orang tahu apa yang diwakilinya. Tetapi di mulut Li Qiye, harta karun jenis ini mirip dengan awan di langit. Karena para tetua masih menyesuaikan diri dengan peristiwa yang baru saja terjadi, Li Qiye sudah meninggalkan gua. Para tetua dengan cepat menghitung semua harta dan mulai mempersiapkannya untuk disimpan di Gerbang 9 Sein Iblis. Butuh 3 hari bagi mereka untuk menyelesaikan tugas itu. Yu He, sekali lagi, harus menggendong Li Qiye di punggungnya. Namun, dia tidak lagi malu atau marah kali ini. Dia tahu betapa pentingnya Li Qiye bagi sekte tersebut. Di kamar langit, semua tetua hadir. Hanya Raja Iblis Lunri yang tidak hadir secara langsung. Ketika Li Qiye duduk di kursinya, suara Lunri muncul di ruangan itu. Aku masih berada di tengah meditasi aku yang terisolasi. Sangat disayangkan bahwa aku tidak dapat bertemu dengan kamu. Meskipun kuat dan berpengaruh, Raja Iblis Lunri sangat sopan terhadap bocah 13 tahun ini. Li Qiye dengan tenang menjawab, kami masih punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Raja Iblis Lunri terdiam beberapa saat, lalu dia bertanya, Tuan Muda Li, apakah kamu bersedia tinggal di Gerbang 9 Sein Iblis? Apapun yang dapat ditawarkan oleh Sekte Kuno Dupa Pembersihan, kami juga dapat melakukan hal yang sama. Para tetua tidak terkejut dengan kata-kata raja mereka, seolah-olah mereka sudah membahas situasi ini. Proposisi ini membuat Li Qiye merenung selama beberapa waktu. Gerbang 9 Sein Iblis pasti memiliki keuntungan besar dibandingkan Sekte Kuno Dupa Pembersihan, bahkan berkali-kali lipat. Setiap kultivator, terutama yang lebih muda, akan memilih Gerbang 9 Sein Iblis tanpa keraguan. Terima kasih atas niat baik kamu, tetapi aku memiliki hubungan yang menentukan dengan Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Karena aku saat ini adalah murid utama, aku akan selamanya menjadi murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Li Qiye memiliki terlalu banyak keterikatan emosional dengan Sekte Kuno Dupa Pembersihan, bahkan jika dia tidak menyukai semua master sekte, terutama murid pertama Minren.
Inilah mengapa setelah Kaisar Abadi Minren meninggal, dia tidak pernah kembali ke sekte tersebut. Faktor kunci dari keputusannya adalah dia ingin membangun kembali sekte kuno dupa pembersihan. Jika dia tidak memilih Istana Pelindung Surga, maka kemungkinan besar dia akan memilih Gerbang 9 Iblis-Iblis. 3. Seorang tetua tidak senang dengan tanggapannya dan dengan dingin berseru, Hamif, itu hanya sekte kuno dupa pembersihan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Gerbang 9 Saint Iblis? Banyak orang ingin bergabung dengan Gerbang 9 Iblis-Iblis karena itu adalah sekte paling kuat di negeri Sapi Tua. Namun, Li Qiye telah menolak undangan pribadi Raja Iblis, ini tidak memberi mereka wajah apapun. Li Qiye menyeringai sebelum menjawab, seorang master sejati yang tiada taranya tidak akan peduli apakah sebuah sekte kuat atau lemah. Puncak tidak peduli apakah seseorang berasal dari petani atau bangsawan. Jawaban ini membuat tetua menggigit lidahnya karena itu adalah respons yang sangat alami, namun mengandung kepercayaan diri dan kekuatan. Semua orang menatap anak laki-laki berusia 13 tahun ini yang baru saja mengucapkan kalimat yang mengandung kebijaksanaan dan kemauan keras yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai puncak. Satu kapal di sini berarti perahu kapal. Itu adalah jenis harta yang sama dengan perahu di kapal roh. Dua kata menghargai di sini memiliki konotasi orang yang lebih tua, lebih berkuasa memuji seorang junior dalam bahasa Cina. 3 Istana Pelindung Surga ada di bab 1. Itu adalah sekte Raja Naga Hitam. Melihat bahwa para tetua masih merenungkan kata-katanya, Li Qiye dengan lembut berbicara, jika bisnis di sini selesai, maka biarkan keturunan utama kamu keluar dan menemui aku. Tidak peduli betapa surga menentang seorang jenius, mereka tidak memiliki apapun untuk dibanggakan di depanku. Anak laki-laki berusia 13 tahun ini terus mengatakan hal-hal yang keterlaluan, namun, tampaknya wajar ketika dia yang berbicara, seolah-olah itu adalah fakta. Raja Iblis Lunri memberikan perintah surgawinya, Suanger, keluarlah dan temui Tuan Muda Li. Ketika keturunan utama Li Suangyan muncul di kamar langit, kecantikannya mencerahkan tempat itu, kecantikan tak tertandingi di generasi ini yang orang tidak bisa berhenti memuji. Ini adalah seorang gadis berusia sekitar 18 tahun. Ciri-cirinya menyerupai lukisan mahakarya, alisnya yang dicabut tipis melengkung sempurna di sekitar mata bulan sabitnya yang bersinar, bibir merah kecilnya yang menawan menonjolkan wajahnya yang memikat. Namun, ekspresinya sedingin es dan kesombongan dapat dibuat dari aura di antara alisnya dan jubah putih bersihnya. Li Suangyan adalah keturunan utama dari Gerbang 9 Iblis-Iblis serta kecantikan nomor 1 di negara Sapi Tua. Tidak hanya itu, bakat dan tingkat kultivasinya juga cocok dengan penampilannya yang tiada taraf. Anak seperti itu diberkati oleh surga. Itu wajar jika dia tidak ingin menikah dengan seseorang yang hanya memiliki fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana. Ditambah lagi, sekte kuno dupa pembersihan sudah menurun. Posisinya sebagai murid utama tidak ada artinya. Li Qiye tidak terlalu terkejut dengan kecantikan yang tiada taranya dan bakat yang patut dibanggakan dari Li Suangyan. Saat dia melayang melalui arus waktu yang tak berujung, dia telah melihat banyak keindahan. Dalam hal bakat dan kecantikan, berapa banyak wanita yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Abadi Siusu dan Kaisar Abadi Bingyu. Setelah melihat dari dekat Li Suangyan, Li Qiye menganggukkan kepalanya, tidak terlalu buruk. Li Suangyan memiliki pendapat yang baik tentang Li Qiye setelah kalimat pertamanya, tetapi kalimat kedua membuatnya marah. Li Qiye melanjutkan pikirannya, dia masih sedikit kurang untuk menjadi istriku. Istana Saint Fate juga cukup dapat diterima. Saat ini aku kekurangan seorang sword knight, kamu bisa menjadi pelayan pedangku kalau begitu. Kamu, tidak hanya Li Suangyan, tetapi para tetua juga marah. Li Suangyan bukan hanya keturunan utama, tapi dia juga kebanggaan mereka. Seluruh 9 Saint Demon Gate menaruh harapan mereka padanya. Namun, hari ini, Li Qiye dengan sombongnya berani mengumumkan bahwa dia ingin Li Qiye menjadi budak pedangnya. Ini adalah tamparan lengkap bagi mereka. Tidak menunggu jawaban mereka, Li Qiye perlahan melanjutkan, aku tidak suka memaksa siapapun. Pikirkan baik-baik, jika kamu setuju, maka kamu dapat menemukan aku di sekte kuno dupa pembersihan. Dia berhenti dan menatap Li Suangyan. Setelah mendengar kata-katanya, dia sangat marah. Kemanapun dia pergi, dia adalah bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Jenius muda yang ingin menikahinya dapat membentuk antrean dari timur ke barat negara Sapi Tua. Namun, sekarang, seorang anak laki-laki yang belum tumbuh rambut berani dengan lancang memintanya menjadi pelayan pedangnya. Bocah itu terlihat sangat imut di luar tetapi di mata Li Suangyan, dia sangat tidak disukai. Para tetua berseru, kamu terlalu sombong. Keturunan Gerbang 9 Saint Iblis hanya layak menjadi pelayan pedang. Bocah itu jelas berusaha mempermalukan Gerbang 9 Saint Iblis. Terserah kamu untuk mengambil kesempatan. Aku telah memberi kamu kesempatan. Apakah kamu dapat memahaminya atau tidak akan tergantung pada nasib kamu. Li Qiye mengabaikan tetua, melirik Li Suangyan untuk terakhir kalinya, lalu pergi. Ekspresi dingin Li Suangyan diambil alih oleh kemarahan merah, dannya yang seperti susu memantul dari napas yang berat.
Dia telah bertemu banyak orang arogan, tetapi seseorang seperti Li Qiye adalah yang pertama. Yang terburuk adalah dia baru berusia 13 tahun. Dia 5 tahun lebih tua darinya. Namun dia berani bertindak seperti itu di depannya. Orang-orang mengatakan anak-anak itu lucu, tapi Li Qiye sama sekali tidak lucu di mata Li Xuangyan. Yang mulia, dia berani tidak menghormati kami seperti ini, kita tidak bisa dengan mudah memaafkannya. Seorang tetua mengamuk dengan marah. Raja Iblis Lunri dengan tenang menjawab, naga sejati akan terbang ke 9 langit, Phoenix yang saleh akan menyapu 9 dunia. Seekor naga atau Phoenix, mataku sangat ingin melihat. Setelah kembali ke rumah tamunya, Nan Huairen dengan cepat berlari dan bertanya, "Senior, bagaimana pernikahanmu dengan Putri Li?" Pelindung Mo juga penasaran. Dia juga tahu bahwa gerbang 9 Saint Iblis sangat menghargai Li Qiye. Ada kemungkinan besar bahwa perjodohan ini akan berhasil. Hari ini, ketika gerbang 9 Saint Iblis secara resmi mengundang Li Qiye, dia pikir kemungkinan besar mereka ingin membicarakan pernikahan. Pernikahan apa? Li Qiye menatap Nan Huairen dan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan aku akan menikahinya. Jika dia mau, aku akan menerimanya sebagai pelayan." Mai, pembantu. Nan Huairen mulai gagap, kata-kata Li Qiye mengejutkannya. Kamu benar-benar bingung. Jika ini sebelumnya, dia akan menegur Li Qiye. Namun, sekarang, ketika dia berdiri di depannya, dia merasa posisinya secara alami lebih rendah. Pelindung Mo tidak berani memarahinya dari sudut pandang seorang senior. Dia hanya seorang gadis, tidak perlu begitu ketakutan. Li Qiye pada dasarnya tidak keberatan. Li Xuangyan memang layak untuk diawasi. Namun, jika dibandingkan dengan Immortal Emperor Bingyu, dia sangat kurang. Setelah itu, Li Qiye akhirnya menyelesaikan ritual darahnya dengan 4 patung. Dengan ini selesai, perjalanan ini telah sukses total. Jadi dia ingin kembali ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Selama waktu ini, tetua tidak menunjukkan wajah mereka, sama untuk Li Xuangyan. Li Qiye tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka rencanakan. Jika kita kembali, apa yang kita laporkan tentang ini? Sebelum keberangkatan, pelindung Mo dengan ragu bertanya pada Li Qiye. Li Qiye melirik ke belakang dan tersenyum. Ini tergantung pilihanmu. Apakah kamu ingin berada di pihakku atau para tetua? Ini adalah kata-kata sederhana, tetapi mereka menakuti pelindung Mo. Dia bukan orang bodoh. Untuk menjadi pelindung, dia harus melewati banyak kesulitan dan pertemuan. Nan Huairen hanya bisa menatap tuannya. Dia bahkan lebih cerdik daripada pelindung Mo dan dia tahu bagaimana memilih kesempatan dan membaca niat orang. Posisi mereka di Sekte Kuno Dupa Pembersihan tidak bisa dianggap rendah. Salah satunya adalah Master Aula, dan yang lainnya adalah salah satu dari 12 pelindung. Pelindung Mo hanya di bawah tetua dan Master Sekte. Jika dia bergabung dengan murid baru, siapapun akan mengatakan itu adalah keputusan yang tidak bijaksana. Pelindung Mo belum merespons, tetapi Nan Huairen melihat cahaya pada saat ini. Dia melihat pintu baru terbuka tepat di depannya. Menguasai, Nan Huairen menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan pelindung Mo. Hati pelindung Mo bergoyang. Sebagai tuannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan muridnya? Namun, ini adalah cerita yang luar biasa. Dia, sebagai pelindung, harus berada di bawah komando murid baru. Ini gila, apapun yang kamu katakan, aku akan segera melakukan itu. Pada akhirnya, pelindung Mo, dengan berat hati, membuat keputusan terpenting dalam hidupnya pada saat itu, salah satu yang akan membawa arti khusus. Pelindung Mo mengira dia menjadi pikun. Dia tidak percaya dia baru saja menjadi bawahan murid baru. Tidak hanya itu, dia harus menyembunyikan banyak kejadian yang terjadi baru-baru ini. Jika ini terungkap, itu akan menjadi tindakan pengkhianatan terhadap sekte tersebut. Hanya orang gila atau orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Pelindung merasa dia termasuk salah satu dari 2 kelompok itu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, mereka akan memiliki potensi tak terbatas jika mereka mengikuti bocah berusia 13 tahun ini. Namun, pada akhirnya, ini hanya berdasarkan intuisi. Hati Nan Huairen juga terkejut. Ini adalah pilihan hidup yang sangat penting, dan tuannya telah memilih takdirnya. Nan Huairen tahu apa jawabannya, hanya dengan satu kata dari senior, dan aku akan melompati api dan air tanpa ragu-ragu. Nan Huairen berkata dengan sangat serius setelah menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya, ketika dia memanggil Li Qiye, senior, itu memiliki arti yang berbeda. Itu karena itu adalah bagian dari kebiasaan sekte. Sekarang, kata senior memiliki konotasi yang berbeda. Seorang anak berusia 13 tahun hampir membalikkan gerbang 9 Saint Iblis. Dia berani meremehkan tetua yang dinobatkan sebagai bangsawan kerajaan, dan dia mampu berbicara dengan tenang di depan Raja Iblis. Orang lain akan berpikir Li Qiye terlalu arogan, atau dia tidak tahu kekuatannya sendiri. Namun, itu karena mereka tidak melihatnya melintasi Chaotic Heart Forest dan membunuh pelindung Hua dan muridnya.
Nan Huairen mengerti bahwa persepsi orang lain tentang Li Qiye sama sekali tidak akurat. Li Qiye, sebagai murid utama Sekte Kuno Dupa Pembersih, berani membunuh seorang pelindung dan meminta Putri Gerbang 9 Sein Iblis untuk menjadi pelayan. Dia sudah merencanakan segalanya sebelum melangkah ke Gerbang 9 Sein Iblis, mengetahui bahwa dia bisa keluar tanpa cedera. Nan Huairen sangat cerdas, dan dia memikirkannya dengan cermat. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga sepanjang hidupnya, puncaknya adalah menjadi tetua untuk Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Mungkin penampilan Li Qiye akan mengubah takdirnya. Melihat keduanya bergabung dengan barisannya, Li Qiye menganggukkan kepalanya dan dengan berani mengumumkan, suatu hari, kalian berdua akan mengerti betapa bijaksananya keputusan yang telah kalian buat hari ini. Apa yang harus kita laporkan ketika kita kembali ke sekte? Pelindung Mo bertanya dengan hati-hati. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan persidangan dan pernikahan terlalu penting. Dia tidak tahu harus berkata apa. Li Qiye tersenyum pada pelindung Mo dan menjawab, jika tetua Yun ingin berbicara dengan kamu, maka menurut aku, kamu harus melakukan hal berikut. Apa yang Li Qiye suruh dia lakukan membuat pelindung Mo merasa tidak nyaman. Sebelum keberangkatan mereka, tetua pertama dari Gerbang 9 Sein Iblis telah bertemu dengannya dan meminta agar cerita tentang penjaga surgawi dirahasiakan. Pada saat itu, pelindung Mo belum menyetujui permintaan itu. Aku mengerti, pelindung Mo tahu apa yang harus dan tidak boleh dia katakan selama retorika yang dipilih menguntungkan dirinya dan Li Qiye. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan Gerbang 9 Sein Iblis. Grand Protector Yu He secara pribadi pergi menemui mereka. Belakangan ini, tidak ada seorang pun dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan yang pernah menerima kehormatan seperti itu. Gerbang dibuka, dan portal antara Cleansing Ancient Ancient Sect dan Nine Sein Demon Gate diaktifkan. Akhirnya, kelompok tiga telah kembali ke rumah. Setelah meninggalkan kuil, mereka mengambil napas dalam-dalam dan menikmati roh surgawi dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Mereka memikirkan peristiwa yang terjadi dan merasa seperti baru bangun dari mimpi. Kembali ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan, sebagai orang yang memimpin perjalanan untuk uji coba antara dua sekte, pelindung Mo segera pergi menemui 6 tetua untuk memberikan laporannya. Li Qiye kembali ke puncak gunungnya. Li Qiye berdiri dengan tenang di atas puncaknya, menghadap keseluruhan Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Dia ingat ketika Immortal Emperor Minren masih hidup, area sekte membentang 1 juta mil, dan energi halusnya seluas lautan. Sekarang, tidak hanya area yang diatur oleh Sekte Kuno Dupa Pembersihan berkurang, tetapi energi halusnya dari sekitarnya perlahan mengering. Siapapun yang berdiri di tanah ini akan merasa bahwa esensi dunia dari sekte telah menjadi sangat tipis. Hari ini, Sekte Kuno Dupa Pembersihan seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup. Angin atau seorang lelaki tua yang bisa menemui ajalnya kapan saja. Li Qiye menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak memilih kota pelindung surga atau kuil dewa perang, bahkan gerbang 9 iblis-iblis. Dia akhirnya memilih Sekte Kuno Dupa Pembersihan yang terus menurun. Seperti yang disebutkan di atas, dia tidak menyukai master sekte sebelumnya dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Tahun itu, dia berharap Minren akan memilih murid yang berbeda untuk menjadi master sekte berikutnya. Bahkan ketika bakat murid ini tidak sekuat murid pertama. Li Qiye sangat menghargainya karena karakternya. Sayangnya, setelah dia bangun dari tidur nyenyaknya, dia menemukan bahwa murid pertama telah menjadi master sekte baru dan menyatakan sektenya sebagai sekte ortodoks tradisional. Li Qiye tidak pernah menyukai tipe orang yang menganggap diri mereka sebagai satu-satunya yang ortodoks. Itulah sebabnya dia tidak pernah kembali ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan atau peduli dengan pasang surutnya. Namun, di era ini, di mana dia mendapatkan kembali tubuh aslinya, orang pertama yang dia temui adalah iblis tua dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Li Qiye sendirian mengajar Minren. Dalam arti tertentu, dia adalah pencipta sejati dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Dia yakin bahwa dia bisa menyalakan kembali kejayaan lamanya. Suatu hari, Sekte Kuno Dupa Pembersihan, di bawah komandonya, akan menyapu langit dan bumi, memerintah atas 9 dunia. Li Qiye begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari kedatangan Nan Huairen. Senior, tetua ingin bertemu denganmu. Nan Huairen menunggu sampai Li Qiye selesai merenung sebelum dia berbicara. Li Qiye sedikit mengangguk dan mengikuti Nan Huairen ke kamar besar. 6 tetua telah berkumpul di sana sebelumnya, dan mereka semua menatap Li Qiye. Suasana di Grand Chamber tiba-tiba menjadi bermartabat dan tenang. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. 6 tetua sebelumnya telah mendengar laporan pelindung Mo tentang peristiwa terkait persidangan, tetapi pelindung Mo tidak mengungkapkan semuanya. Dia berkonsentrasi pada Li Qiye melewati Chaotic Heart Forest. Dia sengaja meninggalkan pertarungan dengan Suhui dengan sengaja tidak jelas. Dia tidak menyebutkan tongkat penghukum ular, atau kendali Li Qiye atas 4 penjaga surgawi. Pada akhirnya, dia bahkan menyimpulkan bahwa kemenangan Li Qiye atas Suhui adalah murni keberuntungan. Kamu telah berhasil melewati persidangan. Tetua pertama secara resmi bertanya pada Li Qiye kamu. Sebenarnya, 6 tetua tidak memiliki keyakinan apapun mengenai perjodohan ini.
tetapi hal yang mustahil telah terjadi. Li Qiye lulus uji coba, tetapi detail yang lebih mengejutkan adalah dia bisa melewati Chaotic Heart Forest. Li Qiye mengabaikan suasana serius di ruangan itu, dan berseru, "Tetua yang terhormat, itu benar. Sepertinya aku harus mendapatkan hadiah yang dijanjikan kepada aku." "Ya, tentu saja akan ada hadiahnya, tapi aku ingin kamu menjelaskan satu hal." Tetua pertama bertanya, "Dari apa yang aku dengar, Su Hui adalah murid muda yang terkenal dari Gerbang 9 Saint Iblis. Kultivasinya sama dengan pemimpin di sekte kami. Kamu baru saja bergabung dengan sekte kami dan belum pernah berkultivasi sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya?" "Tetua yang terhormat, hukum merit itu rumit, pencak silat itu sederhana. Aku mempraktikkan teknik pisau ganda tak terlihat dengan cara yang aneh. Selama lawan mengungkapkan kelemahan dalam pertahanan mereka, dia akan segera menerima pukulan maut. Ketika datang ke pertempuran hidup dan mati, orang pemberani akan menang." Li Qiye dengan tenang menjawab, "Omong kosong." Seorang tetua bernama Xiong tiba-tiba berteriak dan dengan dingin melanjutkan. "Seorang manusia yang menyatakan bahwa dia telah membunuh seorang kultivator mandat surga melalui teknik belaka adalah konyol." Tetua Xiong ini sebelumnya telah mendukung Li Qiye, namun, hari ini, dia berbicara dengan dingin. Dan dia bahkan tidak bahagia, sebelum dan sesudah itu seperti langit melawan kedalaman. 1. Li Qiye memandang Tetua Xiong dan berbicara perlahan. "Tetua yang terhormat, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan bukan berarti aku juga tidak bisa." Dia kemudian melihat tetua yang tersisa di ruangan itu. "Tetua yang terhormat, hari ini, aku adalah pahlawan dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Jika tetua benar-benar berpikir bahwa aku telah menipu dalam beberapa cara, maka kalian dapat menanyai orang-orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang-orang seperti pelindungmu atau orang-orang dari Gerbang 9 Saint Iblis. Semua tetua tahu, di dalam hatimu, bahwa perjalanan ke Gerbang 9 Saint Iblis ini sangat berbahaya. Dengan pergi ke Gerbang 9 Saint Iblis, kami pada dasarnya akan menuju kematian kami sendiri. Namun, karena reputasi Sekte Kuno Dupa Pembersihan, bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku akan melakukan hal yang sama lagi. Hari ini, aku kembali sebagai pahlawan. Apa alasan dibalik kecurigaanmu padaku? Ini adalah bagaimana kamu memperlakukan seorang pahlawan. Jika ini kenyataannya, maka hati orang-orang akan menjadi dingin. Siapa yang mau mengorbankan diri mereka untuk sekte itu lagi?" Li Qiye berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, "Sebelum keberangkatan kami memiliki kesepakatan. Apakah kamu tetua yang terhormat ingin menarik kembali kata-kata kamu? Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku bergabung dengan sekte ini adalah sebuah kesalahan. Undang-undang kuno dupa pembersihan kami adalah garis keturunan kaisar abadi selama banyak era. Jika para tetua tidak setia pada kata-kata mereka, lalu bagaimana kita bisa tetap dapat dipercaya sebagai sekte? Apakah sekte kami dapat dipercaya atau tidak? Terserah kamu untuk berkomentar." Seorang tetua berteriak dengan keras. Li Qiye mengabaikan reaksi tetua ini dan terus melanjutkan, "Aku mempertaruhkan hidup aku untuk masuk ke Gerbang 9 Saint Iblis dan keluar dengan sukses besar. Jika tetua memenuhi janji sejak hari itu tanpa menuduh aku berbohong, aku tidak akan mengkritik. Kalau tidak, aku akan menangis, tidak adil, karena keberhasilan perjalanan ini berpotensi dipertaruhkan dengan hidup aku." Selesai berbicara, Li Qiye dengan dingin memelototi 6 tetua. "Kamu sudah mengatakan terlalu banyak." Pada saat ini, seorang tetua terbatuk. Ekspresinya mengandung sedikit rasa malu. Tetua pertama mulai berbicara, "Li Qiye, bukan karena kami ingin mencaci maki kamu. Masalahnya, semua ini hanya sedikit aneh. Mari kita kesampingkan hal Su Hui. Aku ingin mendengar bagaimana kamu berhasil melewati hutan hati Chaotic." Mata tetua pertama menjadi cerah dan menatap Li Qiye seolah-olah dia ingin melihat melalui anak kecil itu. Satu ini adalah peribahasa lain, membandingkan dua ekstrim besar. Saat ini, tidak hanya tetua pertama, tetapi sisanya juga mencoba membaca pikiran Li Qiye. Jika membunuh Su Hui dapat dikaitkan dengan keberuntungan, maka itu juga karena kesombongannya sehingga Li Qiye dapat menyelinap menyerangnya. Nasib tidak dapat diprediksi, dan seseorang terkadang bisa beruntung. Namun, Chaotic Heart Forest tidak seperti itu sama sekali. 6 tetua menyadari bahwa selama 100.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang berhasil melewati semua level, kecuali orang itu adalah level Virtuous Paragon. Ditekan oleh tatapan 6 tetua, pelindung Mo dan Nan Huairen berkeringat menggantikan Li Qiye. "Tetua yang terhormat, hutan hati Chaotic dimaksudkan sebagai cara untuk menguji pikiran mereka. Yang telah masuk, itu tidak bisa dianggap sebagai tes kekuatan kultivasi. Selama kemauan spiritual seseorang cukup, maka dia dapat melintasi seluruh hutan. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang." Li Qiye menanggapi pertanyaan tetua pertama. "Hamif, tekad spiritual fanamu lebih kuat dari Royal Noble." Tetua Xiong dengan sedih berseru. Li Qiye mengerutkan alisnya dan berkata, "Tetua,
Kekuatan spiritual tidak ada hubungannya dengan kekuatan kultivasi. Pencapaian kultivasi yang tinggi tidak sama dengan kemauan yang kuat. Selama berabad-abad, banyak makhluk tercerahkan dan Raja Surgawi, karena tekad mereka yang tidak stabil, telah mengalami kematian yang menyedihkan karena penyimpangan Ki. 1. Benda ini, siapa yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau luasnya bumi? Orang sepertimu berani mengkritik makhluk tercerahkan dan Raja Surgawi. Tetua Siong diam-diam berbicara. Li Qiye dengan tidak sabar berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika tetua ingin terus berpikir bahwa aku berbohong, maka kamu dapat pergi ke gerbang 9 Sein Iblis dan memverifikasi kebenaran. Melihat Li Qiye kehilangan kesabarannya, tetua Siong memutar matanya dan badai akan segera terjadi. Tetapi tetua pertama terbatuk dan menyela, kami akan membiarkan ini pergi juga. Bagaimana dengan pernikahanmu dengan Putri Li? Meskipun mereka tidak puas dengan penjelasannya tentang Su Hui dan Chaotic Heart Forest, yang terpenting adalah pernikahannya. Sekte kuno dupa pembersihan dan gerbang 9 Sein Iblis harus ada dalam undang-undang. Sekte kuno dupa pembersihan membutuhkan dukungan yang kuat seperti gerbang 9 Sein Iblis. Masalah ini kamu harus bertanya pada 9 Sein Demon Gate, itu bukan keputusanku. Li Qiye tidak lagi ingin melanjutkan percakapan ini, dan dia tiba-tiba menjawab, diskusi berakhir di sini. Tetua pertama tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka tidak bisa memaksa Li Xuangyan untuk menikahi Li Qiye. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan gerbang 9 Sein Iblis. Tetua pertama melanjutkan, kamu telah melakukan perbuatan besar untuk sekte ini. Menurut kesepakatan kami sebelumnya, apapun yang dijanjikan akan diberikan kepada kamu. Saudara Gu, tetua Siong ingin menyela, tetapi tetua pertama dengan lembut memberi isyarat dengan lengan bajunya, memberi tahu tetua Siong untuk diam. Tetua pertama menatap Li Qiye dan melanjutkan, pertama, setelah kamu mencapai tahap akumulasi fisik, kami akan memberi kamu pasta obat kelas raja. Kedua, untuk teknik fisik, Life Wheel, dan Fate Palace, kamu akan dapat memilih satu metode kultivasi untuk masing-masing dari ketiganya. Tentu saja, kamu juga dapat memilih teknik yang berbeda, tetapi kamu dapat memilih tidak lebih dari 3 manual. Apakah kamu puas dengan ini? Ini baik saja, namun, aku masih punya satu permintaan lagi. Li Qiye mengangguk. Tetua pertama menjawab, kamu boleh. Beritahu kami, aku masih membutuhkan senjata, jadi aku ingin memilih Life Tracer atau True Tracer. Li Qiye menjawab, tetua pertama setuju, baik, dari harta karun kehidupan, harta karun sejati, dan harta karun roda kehidupan di bawah lantai 3, kamu dapat memilih salah satunya. Terima kasih aku, tetua. Li Qiye dengan hormat memberi isyarat tangannya, dan kemudian berbalik untuk pergi. Huairen, kamu pergi dengan Qiye. Tetua pertama memerintahkan Nan Huairen setelah Li Qiye pergi. Setelah kepergian Li Qiye, tetua Siong menyatakan, saudara Gu, aku khawatir anak ini bermasalah. Dia mungkin mata-mata yang dikirim dari gerbang 9 Sein Iblis. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu saudara Cao Xiong? Tetua yang berbeda perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Secara pribadi, aku tidak berpikir itu masalahnya. Gerbang 9 Sein Iblis saat ini berkali-kali lebih kuat dari kita. Mereka memerintah negara sapi tua dan sudah menjadi monster raksasa. Mengapa mereka perlu memiliki mata-mata di sekte kita? Saudara Sun berbicara dengan alasan. Seorang tetua setuju, gerbang 9 Sein Iblis tidak perlu licik terhadap kita. Itu tidak pasti. Mungkin gerbang 9 Sein Iblis mengingini hukum merit kaisar kita atau bahkan hukum merit kehendak surga kita. Tetua Siong berbicara dengan sikap serius. Setelah mendengar kata-kata ini, sisa dari 5 tetua saling menatap. Aku rasa itu tidak perlu. Tetua keempat Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Qiye memiliki ordo kuno dupa pembersihan. Jika dia menginginkan hukum merit kaisar kita, dia hanya perlu membuka mulutnya dan kita tidak bisa mengatakan tidak. Mundur selangkah, jika gerbang iblis 9 Sein benar-benar menginginkan hukum merit kaisar kita, siapa di sini yang bisa menghentikan Raja Iblis Lunri di sekte kita? Ini beresonansi dengan para tetua lainnya, dan mereka merenung dalam hati. Jika gerbang 9 Sein Iblis benar-benar menginginkan Kaisar Merit Laos, maka mereka dapat memusnahkan semua sekte kuno dupa pembersihan. Jika Raja Iblis Lunri secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di sekte yang bisa menghentikannya. Pada kenyataannya, bahkan tetua dari gerbang 9 Sein Iblis sudah cukup. Pada akhirnya, tetua Siong dengan tenang menyatakan, saudara Gu, aku merasa kita tidak boleh gegabah, tindakan pencegahan diperlukan. Ini harus dilaporkan ke Master Sekte. Tetua pertama secara resmi mengumumkan, dia tidak menunjukkan perasaannya tentang topik itu. Jadilah, tetua Siong sedikit cemberut, suaranya mengandung opini yang tidak menyenangkan tentang Sekte Master. Para tetua mengira kamu adalah mata-mata dari gerbang 9 Sein Iblis. Setelah meninggalkan ruangan, Nan Huairen berbisik kepada Li Qiye. Dia adalah orang yang tajam. Disiplin terbaiknya adalah memprediksi pikiran orang lain. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan 6 tetua.
Mereka bisa memikirkan apapun yang mereka inginkan. Li Qiye hanya tersenyum. Melemahnya Cleansing Incense Ancient Sect bukan tanpa alasan. Meskipun keenamnya adalah tetua, kultivasi mereka tidak bisa lebih tinggi dari Royal Nobles. Lebih penting lagi, mereka tidak bisa bekerja secara mandiri dan membuat keputusan yang menentukan. Mengenai topik ini, Li Qiye bertanya, bagaimana dengan Tetua Xiong? Hari itu, ketika dia ingin menjadi murid utama, Tetua Xiong mendukungnya. Namun, perilakunya hari ini sangat kontras dengan masa lalu. Hati-hati dengan Tetua Xiong. Nan Huairen melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu dia berbisik, tetua kedua Cao Xiong bersaing untuk posisi Master Sekte dengan Master Sekte saat ini. Tetapi dia gagal. Kemudian, dia ingin muridnya, Leng Zizi, menjadi murid utama. Tetapi dia ditolak oleh Master Sekte. Mengenai posisi Master Sekte, dia selalu menginginkannya. Bahkan jika dia tidak bisa naik ke posisi itu, dia berharap muridnya menjadi Master Sekte. Ditambah, dukungan Cao Xiong termasuk tuan tamu. Aku mengerti, jika aku adalah sepotong sampah, maka aku tidak bisa menjadi Master Sekte, bahkan jika aku adalah murid utama. Jika aku memiliki hubungan dengan Li Xuangyan, maka itu adalah masalah lain. Li Qiye memahami maksud yang berlawanan dari Tetua Xiong. Nan Huairen menganggukkan kepalanya dan menambahkan, Tetua Xiong selalu memperhatikan Master Sekte. Dia takut Master Sekte akan menerima murid utama yang jenius. Karena kursi murid utama selalu kosong, dia telah berdiskusi dengan tetua berkali-kali tentang mempromosikan Leng Zizi. Namun, Master Sekte selalu menolak. Yah, di mana Sekte Master? Li Qiye merasa aneh setelah dia bergabung dengan Sekte tersebut. Dia belum pernah bertemu dengan Master Sekte, Su Yonghuang. Nan Huairen tidak tahu jawabannya. Master Sekte tidak pernah tinggal di dalam Sekte. Dia selalu berkultivasi di luar, kenyataannya. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Nan Huairen mulai berbisik karena dia melihat orang-orang di dekatnya. Ada rumor di dalam Sekte. Master Sekte dipaksa pergi oleh tetua. Tidak ada yang tahu secara spesifik. Singkatnya, ketika Master Sekte meninggalkan Sekte, dia juga membawa beberapa pelindung dan pemimpin. Li Qiye mengelus dagunya, dan menduga, dari sini, sepertinya ada banyak pertempuran internal di dalam Sekte kuno dupa pembersihan. Tampaknya situasi Sekte saat ini jauh lebih rumit daripada yang aku pikirkan sebelumnya. Ada yang bilang ada 4 faksi. Nan Huairen menjawab, ada sejumlah pelindung dan pemimpin dengan Master Sekte. Beberapa pemimpin bersama Tetua Xiong. Dan mereka berharap Tetua Xiong akan menjadi Master Sekte. Kelompok lain milik tetua pertama sementara 4 tetua yang tersisa selalu netral. Tetua pertama juga ingin menjadi Master Sekte. Li Qiye bertanya. Nan Huairen menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan tetua pertama. Dia tidak mendukung Sekte Master sepenuhnya. Tetapi dia juga tidak pernah bersaing untuk peran itu. Namun, pengaruhnya besar di Sekte. Dia mengontrol regu disiplin di Sekte dan sangat ketat. Jadi, mayoritas murid takut padanya. Dari kata-kata Nan Huairen, Li Qiye memahami situasi Sekte saat ini. Memikirkannya, Li Qiye dengan ringan tertawa kecil dan tidak membicarakannya lagi. Heavenly Crow Peak adalah lokasi penting dari Sekte kuno dupa pembersihan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah tanah terlarang. Tanpa izin dari Sekte Master atau tetua, tidak ada murid yang bisa memasuki puncak. Juga, puncak gagak surgawi adalah gunung tertinggi di semua Sekte. Di atasnya ada bangunan tua berbentuk segitiga. Di sini terletak semua manual, teknik, harta kehidupan, permata, logam, dan segala sesuatu yang berharga dari sekte tersebut. Gunung itu sangat dibentengi. Ada patroli setiap 3 langkah serta pos pertahanan setiap 5. Bahkan nyamuk pun tidak akan bisa melewatinya. Keseluruhan puncak juga dilindungi oleh para murid elit dan 2 tetua sekte yang berputar. Bagi sekte kuno dupa pembersihan, puncak gagak surgawi terlalu penting. Hal-hal yang paling berharga dari sekte semuanya terletak di gunung ini. Selain itu, ada juga legenda tentang puncak gagak surgawi. Dikatakan bahwa sebelum kenaikan Immortal Emperor Minren, dia diberkati oleh kehendak surga. Langit mengirimnya seekor burung gagak yang saleh dari langit. Itu tiba di puncak-puncak ini. Dan Minren diajari oleh gagak ini. Inilah mengapa sekte kuno dupa pembersihan terletak di gunung ini. Aku akan menggunakan deviasi Qi di sini. Terjemahan literalnya adalah, meledak menjadi api dan bergabung dengan iblis. Li Qiye tersenyum cerah setelah mendengar kisah Nan Huairen tentang asal-usul puncak gagak surgawi. Nama itu, secara sederhana, diciptakan oleh para jenderal Minren untuk memperingatinya. Sekolah segitiga kuno di puncak tidak terlalu besar ukurannya, tetapi seluruh bangunannya berwarna hitam pekat, seolah-olah itu dibuat dengan baja hitam dan memiliki perasaan yang berat untuk itu. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di sekte kuno dupa pembersihan yang tahu dari apa bangunan itu dibuat. Begitu Li Qiye dan Nan Huairen tiba di depan gedung hitam itu, hati Li Qiye terguncang. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi bangunan ini masih berdiri kokoh. Asal rahasianya melebihi imajinasi orang-orang sezamannya.
Selama momen-momennya mengenang, matanya tertarik pada sebuah kuil besar di depan gedung hitam. Dari ingatannya, kuil ini tidak ada di sini selama bangunan hitam itu didirikan. Di depan kuil, seorang pria dengan perawakan tinggi dapat ditemukan duduk dalam posisi berkultivasi. Orang tidak bisa menebak usianya karena rambutnya yang panjang dan berantakan serta janggutnya yang tidak dicukur menutupi seluruh wajahnya. Ada gulma dan rumput yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Siapa yang tahu berapa lama pria itu duduk di sana? Mata pria itu tetap tertutup. Jika bukan karena pernapasannya yang teratur dan konsisten, orang akan mengira bahwa ini adalah mayat yang mengering. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah lengan dan kakinya diikat oleh rantai logam besar. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Li Qiye menyadari bahwa rantai ini terbuat dari baja konsolidasi laba-laba hitam, logam yang sangat langka dengan tingkat keabadian. Orang seperti apa yang layak memiliki rantai yang terbuat dari baja laba-laba hitam? Tak hanya itu, sepertinya pria di hadapannya itu rela dipenjara bukannya dipaksa. Melihat ketertarikan Li Qiye terhadap pria di depan kuil, Nan Huairen dengan lembut berbisik, ini adalah pelindung bangunan segitiga, tidak ada yang tahu latar belakang atau asalnya. Kenapa dia dirantai di sana? Li Qiye bertanya sambil menatap pria itu. Nan Huairen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang tahu. Aku khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Dikatakan bahwa dia telah dirantai di sana untuk waktu yang lama, tuanku bahkan tidak tahu mengapa. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah murid dari sekte tersebut, namun, dia telah melakukan pelanggaran berat, dan itulah sebabnya dia dirantai di sana. Li Qiye memiringkan kepalanya dan menghentikan pembicaraan. Dia sebaliknya, pergi ke gedung segitiga dengan Nan Huairen. Begitu mereka berada di dalam gedung, pria yang dirantai itu membuka matanya. Tatapan berikutnya memiliki suasana yang sangat menakutkan, seolah-olah dia bisa melihat melalui ketidakterbatasan dan merobek kosmos primordial. Tatapan ini akan membuat bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan gemetar ketakutan. Namun, dia kemudian menutup matanya, itu seperti tidak terjadi apa-apa. Dari tampilan luar, bangunan segitiga itu tampak kecil. Namun, begitu masuk, ada area terbuka yang luas dengan luas ratusan hektar. 3 pagoda megah dibangun bersama untuk membentuk formasi segitiga ini. Tanpa diragukan lagi, bangunan ini dibangun dan dibuat dengan teknik yang tak tertandingi untuk memiliki ruang magisnya sendiri. Di sini adalah perpustakaan kitab suci, di sana adalah gudang senjata, dan di sana adalah rumah harta karun. Ketiga pagoda bangunan segitiga ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing untuk teknik, senjata, dan harta karun. Setelah memasuki gedung, Nan Huairen menjelaskan, setiap pagoda akan memiliki pelindung yang ditugaskan. Setiap siswa yang menginginkan barang harus melewati pemeriksaan pelindung. Di sini, dia bertanya kepada Li Qiye, di mana senior ingin pergi dulu. Mari kita mulai di perpustakaan kitab suci. Li Qiye dengan cepat melirik ketiga pagoda dan membuat keputusan. Ada 8 murid batin yang melindungi perpustakaan kitab suci bersama seorang pelindung. Begitu Nan Huairen dan Li Qiye menunjukkan kepada mereka perintah tetua, mereka segera diizinkan masuk. Kemudian, muncul perasaan tak terlukiskan yang muncul saat memasuki perpustakaan yang megah. Di dalam, orang tidak bisa melihat bagian akhir. Luasnya tak tertandingi dari perpustakaan ini sama saja dengan masa kejayaan sekte kuno dupa pembersihan. Ada beberapa murid yang hadir yang sedang mencari teknik yang cocok. Nan Huairen adalah orang yang sosial, jadi dia pergi untuk bercakap-cakap dengan masing-masing murid. Li Qiye berbeda, dia baru, dan para murid di sini tidak menyukainya sejak awal. Meskipun sekte telah jatuh, itu masih dari garis keturunan kaisar abadi. Itu tidak normal bagi manusia untuk diterima ke dalam sekte, apalagi menjadi murid utama. Hal yang lebih keterlaluan adalah bahwa dia dianggap sebagai sampah dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana. Murid utama harus menjadi yang terkuat dari semuanya dan dihormati oleh rekan-rekannya. Posisi ini didambakan oleh banyak orang, yang telah menghabiskan waktu dan bakat mereka untuk berkontribusi pada sekte tersebut. Namun, mereka tidak dipilih oleh sekte master. Hal ini seharusnya membuat marah para murid, untuk melihat seseorang yang begitu tidak pantas untuk menduduki posisi itu. Meskipun mereka tidak berani mempertanyakan keputusan tetua, mereka pasti tidak akan sopan kepada Li Qiye. Orang itu adalah Li Qiye. Seorang murid memandang Li Qiye dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang melihat monster. Pada kenyataannya, banyak orang ingin mencuri cleansing Incense Ancient Order, bahkan di dalam sekte, tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Namun, tiba-tiba, lelaki tua itu memutuskan untuk memberikan harta karun itu kepada Li Qiye. Tidak ada yang bisa membuat kepala atau ekor dari ini. Itu dia, kudengar dia mengundang iblis tua ke rumah bordil selama 10 hari 10 malam. Seorang murid dengan lancang menambahkan. Seorang murid bertindak seolah-olah dia tahu lebih banyak tentang situasi ini dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah, bukan hanya 10 hari 10 malam.
Dia membelikan lelaki tua itu sepasang anak kembar yang masih perawan yang baru saja bergabung dengan rumah bordil. Dia membelinya selama 3 tahun berikutnya untuk melayani orang tua itu. Inilah mengapa kakek tua mesum itu setuju untuk memberinya ordo. Beberapa cerita perlahan menjadi lebih dan lebih dihiasi. Satu orang bahkan mengatakan bahwa Likie membayar bordil untuk melayani iblis tua selama 10 tahun ke depan, yang memungkinkan dia untuk melakukan perbuatan apapun yang dia ingin lakukan. Meskipun ada perbedaan kecil, poin utama dari topik semua berkisar pada Likie menggunakan metode curang untuk menipu iblis tua demi mendapatkan perintah. Hamif, aku tidak percaya para tetua akan membiarkan sampah tak tahu malu seperti itu menjadi murid utama. Anak ini benar-benar memalukan sekte kuno dupa pembersihan kami. Seorang siswa berteriak, siswa lain berpikir ada sesuatu yang aneh dan bertanya, bukankah dia saat ini sedang menjalani persidangan di gerbang 9 Saint Iblis? Kenapa dia kembali secepat ini? Hah, tentu saja percobaannya gagal. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pasangan dari putri gerbang 9 Saint Iblis? Ini seperti bermimpi di siang hari. Jelas, dia adalah katak yang ingin memakan daging angsa. Siswa lain dengan angkuh berkomentar. 6 tetua belum mengumumkan keberhasilan Likie dalam persidangan karena mereka belum memahami maksud gerbang 9 Saint Iblis di balik perintah tersebut. Tanpa persetujuan mereka, tetua tidak berani mengumumkan pernikahan antara Likie dan Li Xuangyan. Jika Li Xuangyan sebenarnya tidak menyetujui pernikahan itu, dan mereka telah mengumumkannya, itu akan mengaburkan kemurniannya, dan tindakan seperti itu bisa membuat marah gerbang 9 Saint Iblis. Setelah mendengar komentar dari murid-murid lain di sekte tersebut, Nan Huairen merasa malu dan marah. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan rahasia mengenai apa yang sebenarnya terjadi di gerbang 9 Saint Iblis. Adapun korban dari komentar negatif ini, Likie sendiri sedang berjalan-jalan, tidak terpengaruh, melalui perpustakaan. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Dia melanjutkan dengan tenang melihat-lihat banyak manual di rak, satu persatu. Hukum kekuatan harimau, teknik kehidupan kepompong surgawi, hukum bulan, bergulir, fisik raja sapi besi, masing-masing manual ini ditempatkan di rak. Beberapa adalah versi asli sementara beberapa disalin dengan tangan, yang lain dipulihkan dari manual yang rusak, dan beberapa diukir di loh batu. Ada manual untuk semua tujuan, dari teknik membangun fisik hingga hukum umur panjang untuk meningkatkan energi darah serta metode kultivasi untuk membangun istana takdir. Ada banyak manual berbeda di sini, dikumpulkan oleh banyak generasi paragon, beberapa bahkan diciptakan oleh mereka. Yang lain diambil dari sekte lain atau warisan yang berbeda. Nan Huairen berbicara kepada Likie. Jika senior menginginkan manual level kaisar, senior harus naik ke level ketiga. Manual di tingkat pertama adalah teknik dasar, siapapun dapat mempelajarinya. Tingkat kedua memiliki manual yang dimaksudkan untuk murid dengan kontribusi ke sekte atau pemimpin yang berbeda. Likie tidak terburu-buru, dia melanjutkan membaca manual yang berbeda, tapi dia sudah memikirkannya. Dia mulai dari level pertama hingga level 3. Selama perjalanan, dia melihat 1 atau 2 manual level Emperor, tetapi itu bukan manual yang tangguh. Selama proses ini, dia menemukan satu hal. Semakin tinggi dia pergi, rak-rak mulai berisi lebih sedikit manual. Beberapa rak diklasifikasikan, tetapi tidak memiliki manual. Ini berarti bahwa dulu ada gulungan di sini, tetapi sekarang sudah tidak ada. Tidak mungkin manual ini diberikan atau dipinjamkan. Likie melihat sekeliling di lantai 3 dan bertanya. Nan Huairen menggelengkan kepalanya. Aku mendengar bahwa kami telah kehilangan banyak manual. Di sini, dia melihat sekeliling sejenak. Lalu berbisik, tuanku mengatakan kepadaku, sebenarnya, sekte kuno dupa pembersihan kami tidak memiliki banyak manual kaisar yang tersisa. Yang paling krusial ada di ujung gedung ini, tapi hanya tersisa sekitar 3-5. Jika kita kehilangan manual ini, maka kita akan menjadi sekte kaisar abadi hanya dalam gelar. Setelah kenaikan Minren, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya menciptakan berbagai teknik tingkat kaisar dan merit laws. Beberapa manualnya memiliki kemampuan untuk terhubung dengan surga. Ada desas-desus bahwa dia bahkan meninggalkan hukum rahasia kehendak surga. Apakah orang lain menggeledah kita? Likie secara alami tahu berapa banyak manual tingkat kaisar yang dimiliki sekte kuno dupa pembersihan. Itu tidak hanya berisi yang dibuat oleh Minren, tetapi juga yang dicuri oleh Likie sendiri dari orang lain. Beberapa berasal dari era Desolate, dan beberapa berasal dari tangan iblis surgawi, suku darah, golem batu, roh menawan, dan Ming kuno. Singkatnya, Likie telah menjarah banyak rahasia dari penduduk 9 dunia. Aku tidak tahu persis detail dari cobaan itu. Aku mendengar bahwa 50.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita yang jenius kalah dalam pertarungan, dan kita mengalami bencana besar. Kecelakaan lain yang menghancurkan langit terjadi 30.000 tahun yang lalu, dan kami juga kehilangan banyak manual. Desas-desus lain mengatakan bahwa beberapa manual kaisar kami disegel dalam 3 level terakhir oleh Grand Eldermu, namun,
Beberapa mengatakan bahwa Sekte Dewa Surgawi mengambil semua manual kami ketika mereka mengalahkan kami dalam perang 30.000 tahun terakhir. Kamu berbicara tentang Musaodi. Kata-kata Nan Huairen mengingatkan Li Qiye tentang 50.000 tahun yang lalu. Ada seorang jenius besar di Sekte kuno dupa pembersihan. Ya, itu adalah Grand Eldermu. Ketika sampai pada Musaodi, darah Nan Huairen mendidih dengan bangga. Dia melanjutkan dengan penuh semangat. Dari legenda, 50.000 tahun yang lalu, Grand Eldermu memiliki potensi terbesar untuk menjadi kaisar abadi di sekte kami setelah Kaisar Abadi Minren. Dia adalah saingan terkuat Kaisar Abadi Takong. Aku mendengar bahwa ketika Grand Eldermu bersaing dengan Kaisar Abadi Takong untuk memenangkan kehendak surga, dia menang 3 kali dan kalah 3 kali. Bahkan dengan bakat surgawinya, Kaisar Abadi Takong masih kalah 3 kali dari Grand Eldermu. Tahun itu, kami berada di posisi terkuat kami setelah era Kaisar Abadi Minren. Kami mampu mendominasi semua dunia Kaisar Fana, bukan hanya Grand Middle Territory. Nan Huairen tidak bisa berhenti berbicara tentang Musaodi karena dia adalah kebanggaan terbesar dari sekte kuno dupa pembersihan setelah Kaisar Abadi Minren. Berlawanan dengan kegembiraan Nan Huairen, Li Qiye hanya berkata, tetapi pada akhirnya, orang yang telah menerima kehendak surga tetaplah Kaisar Abadi Takong. Kata-kata Li Qiye seperti ember air dingin yang mengenai wajah Nan Huairen. Dia tiba-tiba kehilangan keinginannya untuk berbicara dan dengan sedih berkata, ada desas-desus bahwa mereka memiliki satu pertarungan terakhir, dan kemudian Grand Eldermu tidak pernah muncul lagi. Beberapa mengatakan bahwa dia meninggal selama pertempuran, yang lain mengatakan bahwa dia bertemu asalnya di dalam sekte. Bagaimana dengan 3 tingkat menengah? Apakah mereka mengandung sesuatu? Li Qiye mendongak dan bertanya. Dia hanya diberi hak untuk 3 tingkat pertama. Guru berkata bahwa dia telah melewati sana 2 kali, tetapi jumlah manual di sana dapat dihitung dengan jari. Li Qiye terdiam. Sepertinya sekte kuno dupa pembersihan hanyalah sebuah nama, silsilah kaisar abadi macam apa yang hanya memiliki beberapa manual level kaisar. Ini juga merupakan bagian dari mengapa ia memulai penurunannya. Akhirnya, Li Qiye, di level ketiga, memilih manual teknik ofensif, teknik life wheel di level kedua, dan banyak gulungan berbeda dari yang pertama. Nan Huairen melihat total 120 manual yang berbeda, dan dia diam-diam berkata, senior, manual ini hanya seni bela diri, dan mereka tidak layak disebut. Siapapun di sekte dapat melihat mereka, apa kamu mau ganti yang lain? Aku punya perhitungan sendiri. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Nan Huairen dengan cepat mengumpulkan teknik-teknik ini untuk memeriksanya. Nan Huairen tahu bahwa Li Qiye sangat metodis, dan semua yang dia lakukan memiliki logika yang jelas di baliknya. Ketika Li Qiye dan Nan Huairen membawa banyak buku pedoman ke depan, murid-murid lain memandangnya seolah-olah mereka melihat orang bodoh di desa. Bahkan para murid yang bertanggung jawab untuk memeriksa memandangnya dengan aneh. Tetua bilang kamu hanya bisa memilih 3 manual yang berbeda. Salah satu murid memeriksa perintah dari Li Qiye lagi dan berkata. Li Qiye perlahan menjawab, aku tahu, aku hanya memilih 1 teknik kultivasi dan 1 metode roda kehidupan. Dan yang ketiga tidak aku pilih. Adapun manual seni bela diri ini, Huairen mengatakan bahwa siapapun dapat melihatnya. Ini termasuk aku kan? Para murid melihat sekeliling dan mengakhiri pandangan mereka pada pelindung yang memerintah, menunggu keputusannya. Mereka menghitung buku yang berbeda. Total ada 44 manual seni bela diri khusus, 36 manual seni bela diri hibrida, dan 40 manual pelatihan tubuh. Seni bela diri ini, di sini, tidak memiliki nilai bahkan jika dibandingkan dengan manual seni bela diri lainnya. Para murid terkejut dengan pilihan Li Qiye. Dari debu yang terkumpul pada manual ini, jelas bahwa tidak ada yang pernah membacanya sebelumnya. Murid-murid yang menyaksikan tidak bisa tidak mulai menertawakan Li Qiye dan memilih lebih dari 100 manual seni bela diri. Orang idiot tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan jika kamu mempelajari semua seni bela diri di dunia, kamu tetap hanya akan menjadi orang biasa yang terbaik. Seorang siswa berkata dengan nada merendahkan. Yang lain bergabung dalam keributan. Senior Wang, ini disebut mengetahui batas kamu sendiri. Hukum merit kultivasi tidak dimaksudkan untuk mereka yang memiliki fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat dasar bahkan dalam 10 tahun. Jadi dia mundur selangkah untuk belajar seni bela diri. Perpustakaan kitab suci telah menyimpan manual seni bela diri ini untuk waktu yang lama. Namun, hanya saja, di masa lalu, tidak banyak murid yang memilih untuk membaca manual fana ini, apalagi 120 di antaranya. Li Qiye dengan dingin memelototi para penonton yang tertawa. Nan Huairen, di sebelahnya, sangat mengkhawatirkan mereka. Orang lain tidak tahu. Tetapi jelas baginya bahwa Li Qiye adalah algojo yang membunuh orang tanpa mengedipkan matanya. Bahkan Du Yuanguang dan Su Hui terputus di tempat. Murid-murid ini bukan apa-apa. Seorang murid generasi kedua, dengan niat baik, dengan sopan mengatakan kepadanya, petunjuk seni bela diri ini,
Hanya melihatnya untuk bersenang-senang, kamu seharusnya tidak terlalu fokus pada mereka. Li Qiye dengan hormat menjawab murid ini. Teknik pertama yang aku latih adalah pedang ganda tak terlihat. Itu hanya seni bela diri biasa, tetapi kekuatannya cukup besar. Mungkin jika aku mempraktikkan semua manual ini di sini, maka aku akan menjadi tiada taranya di dunia ini. Murid niat baik menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada serius, seni bela diri hanyalah jalan samping. Jika kamu ingin belajar, pilih satu atau dua saja. Memilih 100 adalah pemborosan energi kamu, dan itu akan memperlambat kultivasi kamu. Paman senior muda, dia tidak mau mendengarkan nasihat baikmu. Kamu hanya harus mengabaikan dia, jangan buang nafasmu. Di mata orang lain, Li Qiye terlihat sangat bodoh sekarang karena ingin berlatih teknik seni bela diri. Tentu saja, jika Li Qiye dengan sengaja ingin membaca manual ini, maka murid yang berniat baik itu tidak akan menghentikannya. Dia melanjutkan prosedur untuk Li Qiye. Ketika Li Qiye memberinya manual kedua, murid ini menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang ini benar. Kamu memilih manual kultivasi yang layak, bentuk ke-6 minor Kunpeng. Bentuk ke-6 minor Kunpeng adalah hukum yang tidak lengkap yang berasal dari hukum kaisar, 6 varian Kunpeng. Jika kamu berhasil mengembangkan teknik ini, maka mungkin di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk mempelajari 6 varian Kunpeng. Itu akan membentuk fondasi dasar yang bagus. 1. Setelah mendengar kata-kata ini, murid-murid lain menjadi iri dan cemburu. Ini adalah hukum kaisar, bahkan jika itu hanya versi yang tidak lengkap, efeknya masih lebih besar daripada merit law biasa. Bahkan hukum virtuous paragon tidak dapat dibandingkan dengannya. Mengapa dia bisa mengembangkan hukum immortal? Hamif, dia hanya orang yang tidak berguna. Hukum keabadian seperti itu, kamu seharusnya tidak bermimpi untuk berhasil menyelesaikannya selama hidup ini. Semua siswa ini berteriak, tetapi mereka dengan cepat menutup mulut mereka melihat silau pelindung di dekatnya. Li Qiye mendapat perintah dari 6 tetua. Kecuali jika mereka ingin mempertanyakan keputusan 6 tetua. Jika tidak, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah iri pada Li Qiye. Li Qiye mengeluarkan manual terakhir. Manual ini sangat kuno, itu telah bertahan selama beberapa generasi, dan tidak ada yang tahu terbuat dari apa untuk memiliki kualitas yang begitu bagus dan tahan lama. Itu telah dibaca berkali-kali tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Hukum merit matahari bulan sabit bergulir. Murid yang melakukan check out melihat manual ini. Dia menatap Li Qiye dan kemudian pelindungnya, bahkan pelindung yang melihat teknik ini mengerutkan alisnya. Hukum merit bulan sabit bergulir. Murid-murid lain hanya bisa berbisik di antara mereka sendiri sekarang. Orang bodoh lain yang ingin terburu-buru. Kultivasi. Di bumi ini, siapa yang bisa terburu-buru? Dia ingin menjadi jenius setelah 1 malam. Bahkan jika dia mengolah hukum merit matahari bulan sabit bergulir, dia tidak akan terkalahkan hanya dalam 1 malam. Jenius dan sampah ditentukan oleh surga. Tidak peduli metode apa yang digunakan sepotong sampah. Dia tidak akan bisa menjadi jenius. Seorang siswa berkata dengan getir, lebih baik tidak mengolah hukum merit ini, itu akan merugikanmu pada akhirnya. Pelindung menggelengkan kepalanya, meskipun tahap pertama dari hukum merit ini dapat membantu kecepatan kultivasi kamu, tetapi, berdasarkan roda kehidupan fana kamu, yang terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mencapai tahap panjang umur batin. Setelah itu, kamu tidak dapat menggunakan teknik ini untuk mencapai level berikutnya. Kami memiliki seorang jenius di masa lalu yang memiliki roda kehidupan suci. Namun, karena dia memilih teknik ini, dia tidak bisa berkultivasi melewati tahap primal surga. Dia menghancurkan mimpinya menjadi seorang kaisar. Revolving Crescent Sun terkenal di sekte kuno dupa pembersihan karena para kultivator dapat dengan cepat meningkat pada tahap pertama. Itu menggunakan energi darah seseorang untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Namun, setelah orang itu mencapai tahap tertentu, dia tidak bisa melanjutkan. Ini karena dia mengorbankan energi darahnya untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya, sehingga mereka menjadi tidak seimbang. Itu membuat pergi ke tahap berikutnya hampir mustahil. Inilah mengapa itu dianggap sebagai hukum jasa kultivasi tercepat, tetapi nama lainnya adalah hukum jasa cacat. Banyak orang jenius telah mencobanya tetapi semuanya gagal. Terima kasih atas bimbinganmu, pelindung yang terhormat. Aku tahu kapan harus berhenti. Li Qiye tersenyum, melihat bahwa Li Qiye tidak mau mendengarkan. Pelindung itu menutup matanya. Dia tidak ingin membuang lebih banyak energi untuk Li Qiye. Jika Li Qiye adalah seorang jenius yang memiliki bakat bawaan yang hebat, maka dia pasti akan menghentikan Li Qiye untuk memilihnya. Pada akhirnya, Li Qiye dan Nan Huairen meninggalkan perpustakaan kitab suci di bawah cemoohan murid-murid lain kembali ke puncaknya. Begitu mereka kembali, matahari sudah terbenam. Li Qiye berkata, besok, kita akan memilih harta karun. Nan Huairen setuju. Dia tidak tahu mengapa Li Qiye memilih begitu banyak teknik, tapi dia tidak ingin mempertanyakan tindakan Li Qiye. Dia berkata, dengan begitu banyak manual, besok,
Aku akan meminta sektor luar untuk memberi kamu kantong dimensional, itu akan lebih nyaman bagimu. Li Qiye mengangguk, melihat Nan Huairen hendak pergi. Dia bertanya, siapa nama murid generasi kedua di perpustakaan? Nan Huairen menjawab, Kudaoli. Dia dulunya adalah murid generasi ketiga seperti kita. Bakat bawaannya sangat bagus, dan dia rela tinggal di perpustakaan kitab suci. Dengan demikian, dia dipromosikan menjadi murid generasi kedua. Li Qiye tersenyum tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jadi Nan Huairen pergi. Li Qiye menutup pintu. Dia pergi untuk mengambil pena dan tinta. Dan dia mengatur 120 manual dalam urutan yang tidak akan dipahami orang lain. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia membuka halaman pertama dari setiap manual dan menulis satu kata dari masing-masingnya. Lalu dia membuka halaman kedua. Li Qiye sangat teliti dalam setiap langkah, karena selain dia, tidak ada yang tahu rahasia penghancur langit yang tersembunyi di manual ini. Ketika ditanya apa panduan kultivasi terkuat di dunia, siapapun pasti akan mengatakan hukum rahasia kehendak surga. Setiap era, ketika Kaisar Abadi menerima kehendak surga, mereka akan dapat membuat hukum rahasia kehendak surga mereka sendiri. Itu adalah teknik yang berkomunikasi dengan kehendak surga. Itu menghubungkan seseorang ke surga biru, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memikirkan teknik yang lebih kuat dari hukum rahasia kehendak surga, kecuali jika itu adalah sesuatu dari era yang sangat kuno. Jika memang ada, maka itu adalah kitab suci surgawi dari 9 kitab suci surgawi yang agung. Selama era Desolate, ada legenda, sebelum ada langit dan bumi. Pada tahap awal, kekacauan primordial alam semesta tiba. Dari kekacauan primordial, awal yang agung muncul. Awal yang agung melahirkan 9 kata. 9 kata menciptakan 9 harta karun. Dan dari 9 harta lahir 9 kitab suci. 2. Kitab suci surgawi adalah 9 kitab suci dalam legenda. Tetapi tidak ada yang pernah melihat 9 kitab suci surgawi yang agung di masa lalu. Namun, Li Qiye memang telah melihat 9 kitab suci surgawi. Dalam wujud gagaknya, dia melihat salah satu dari 9 kitab suci fisik, selama era Desolate. Setelah perencanaan yang ketat, menumpahkan darah, dan 100.000 tahun kemudian, dia bisa mendapatkannya. Karena betapa kuatnya fisik scripture, dia diancam dan ditekan oleh banyak makhluk kuat. Banyak orang mengejar dan mencoba membunuhnya. Bahkan kultivator tingkat Kaisar Abadi. Setelah memiliki kitab suci fisik, Li Qiye mempelajari rahasia misterius surga darinya. Karena pemahaman akan kebenaran misterius ini, dia menjadi sangat kuat bahkan tanpa harus mengolah kitab suci dalam bentuk gagaknya. Melalui tulisan suci ini, banyak Kaisar Abadi, seperti Tunri dan Bami, semuanya terkait dengannya. Tentu saja, Minren diberikan karena dia secara pribadi dipersiapkan oleh Li Qiye. Menggunakan Minren sebagai contoh, semua orang di generasi selanjutnya berpikir bahwa fisik abadi suryanya adalah bawaan, keturunannya juga berpikir demikian. 3. 1. Kunpeng adalah burung ikan raksasa dari mitologi Taois Tiongkok, yang dikenal karena kekuatan, ukuran, dan kecepatannya. 2. Mitos dan terminologi asal Cina. 3. Min berarti matahari dan Ren berarti manusia, itu cocok dengan fisiknya yang abadi. Solar Immortal Fisik adalah salah satu dari 12 Immortal Fisik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dilahirkan dengan fisik abadi. Solar Immortal Fisik dari Immortal Emperor Minren berasal dari fisik scripture yang saat ini berada di tangan Li Qiye. Li Qiye tahu bahwa kitab suci fisik diinginkan oleh semua orang, jadi dia menyembunyikannya. Dia juga takut bahwa dia akan kehilangannya suatu hari nanti. Dia harus menemukan cara untuk melestarikannya karena ingatannya tentang hal itu akan terhapus sehingga gua surga iblis tidak akan mendapatkannya. Dalam persiapan untuk hari itu, dia menyembunyikan kebenaran misterius dari kitab suci fisik dalam manual seni bela diri yang dipandang rendah oleh semua kultivator. Dia memisahkannya menjadi 3 bagian, menyembunyikannya dalam 3 jenis manual seni bela diri yang berbeda, mencakup 120 manual yang berisi 10.000 teknik berbeda. Li Qiye menggunakan perintah tertentu yang hanya dia yang tahu tentang menyembunyikannya di manual. Jadi, bahkan jika seseorang tahu di mana itu, mereka tidak akan bisa menyatukannya. Pada saat itu, ia memisahkan 3 jenis seni bela diri menjadi 3 era yang berbeda, sehingga mereka tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dalam 3 era ini, dia memproduksi dan memisahkan mereka secara massal di mana-mana di seluruh 9 dunia, bukan hanya dunia Kaisar Fana. Setidaknya ada 100.000 eksemplar di setiap dunia, dengan bantuan Kaisar Abadi lainnya dan Dewa Alkimia. Meskipun dia menghapus ingatannya tentang teknik, urutan manual seni bela diri ini tetap ada. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada kultivator yang membaca semua 120 manual. Li Qiye dengan sengaja meninggalkan semua 120 manual di sekte kuno dupa pembersihan. Jadi, jika seorang murid dapat mengetahui rahasia ini, dia akan dapat mengembangkan fisik abadi. Mungkin saat itu,
sekte akan memiliki kaisar abadi lain atau setidaknya, paragon berbudi luhur dengan fisik abadi. Sayangnya, tidak ada yang akan melihat manual ini, apalagi meluangkan waktu untuk menelitinya. Inilah mengapa setelah Minren, tidak ada orang kedua dengan fisik abadi. Li Qiye menghabiskan sepanjang malam menyalin kitab suci fisik dari manual. Setelah membaca apa yang dia tulis, Li Qi kamu tidak bisa menahan senyum puas. Saat dia membaca setiap kata, ingatannya yang hilang tentang kitab suci perlahan muncul di benaknya. Akhirnya, keseluruhan kitab suci telah selesai. Setelah mengingat semuanya, dia membakar salinan tertulisnya. Dia tahu nilai dari fisik scripture. Jika seseorang tahu bahwa dia memilikinya, akan ada malapetaka yang harus ditanggung. Dia hanya bisa menyembunyikannya di kepalanya. Yang benar adalah bahwa kitab suci fisik yang asli telah disembunyikan oleh Li Qiye, dan tidak ada orang lain di dunia yang tahu di mana itu. Namun, Li Qiye tidak terburu-buru untuk mendapatkannya karena kitab suci juga terkait dengan rahasia lain. Mereka bukan hanya teknik kultivasi. Setelah itu, Li Qiye beristirahat sebentar sebelum pagi. Nan Huairen datang lebih awal ke puncak untuk menemui Li Qiye. Senior, aku khawatir aku tidak bisa pergi bersamamu ke gudang senjata hari ini. Para tetua menyuruhku untuk pergi melaporkan kejadian terkait pernikahan dengan Master Sekte. Aku harus meninggalkan sekte ini, kata Nan Huairen. Nan Huairen dihargai oleh tetua karena kecerdasannya, jadi dia diberi misi penting. Pergi, aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan senjata. Li Qiye sedikit mengangguk. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk mengatur kembali teknik dan metode di dalam pikirannya. Setelah Nan Huairen pergi, Li Qiye tidak melanjutkan tidurnya. Dia mengeluarkan manual formulir ke-6 kecil Kunpeng. Itu sangat dihormati oleh murid generasi ketiga karena masih merupakan bagian dari hukum jasa kaisar. Setiap kaisar abadi selalu menciptakan hukum jasa yang tangguh. Beberapa adalah metode kultivasi umur panjang yang dapat meningkatkan rentang hidup dan energi darah seseorang. Lainnya adalah teknik istana takdir yang dimaksudkan untuk potensi ofensif dan defensif. Terakhir adalah berbagai cara untuk memperkuat fisik seseorang. Ketiganya adalah jenis umum dari hukum jasa yang dibuat oleh kaisar abadi. Mereka juga memasukkan hukum rahasia kehendak surga. Dalam hidupnya, Minren telah menemukan banyak manual kaisar yang berbeda, dan Li Qiye akrab dengan mereka. Lagi pula, dia berpartisipasi dalam pembentukan manual ini. Selama hibernasi terakhirnya, ingatannya dihapus oleh Raja Naga Hitam dari kota pelindung surga, tapi dia masih bisa mendapatkannya kembali. Formulir ke-6 kecil Kunpeng adalah anak perusahaan dari Kaisar Merit Law, 6 varian Kunpeng. Itu adalah hukum merit istana takdir terkuat yang diciptakan oleh Minren. Saat ini, Li Qiye tidak memiliki akses ke hukum jasa kaisar tingkat tinggi di Sekte Kuno Dupa Pembersihan, jadi dia tidak tahu apakah 6 varian masih tersedia. Namun, dia bisa menggunakan bentuk ke-6 minor untuk mendapatkan kembali ingatan lamanya tentang 6 varian yang sebenarnya. Perlahan membaca bentuk ke-6 minor, Li Qiye menemukan bahwa manual hanya memiliki 6 gerakan sederhana, tidak cukup untuk dianggap sebagai hukum jasa kaisar yang sah. Tetapi 6 varian berasal dari 6 tindakan sederhana ini. Li Qiye, di masa lalu, telah membawa Minren untuk menonton Kunpeng dari jauh. Pengamatan Minren akhirnya berubah menjadi 6 gerakan dasar, dan mereka digunakan untuk menciptakan hukum takdir kaisar yang terkenal, 6 varian Kunpeng. 6 tindakan perlahan muncul di kepala Li Qiye. Kadang-kadang itu adalah seekor elang yang terbang di 9 cakrawala di mana satu kepakan sayapnya akan membawanya sejauh 3.000 mil. Lain adalah keturunan cepat ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk menembus lapisan neraka. Yang ketiga berada di kedalaman laut, itu berubah menjadi kun raksasa, dan ekornya yang berat menyebabkan tsunami tanpa akhir. 1. Kadang-kadang itu adalah seekor elang, kadang-kadang kun. Transformasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat sampai-sampai orang tidak bisa membedakan apakah itu elang atau kun. Kun menjadi elang dan naik ke surga, tersandung pada kebenaran besar. Kun dan Peng selalu berubah seperti rotasi matahari dan bulan. Seolah-olah mereka adalah satu dengan tatanan primordial langit dan bumi. Bang, suara keras terdengar di ruangan itu, dan Li Qiye memprakarsai kekuatan Kunpeng. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Li Qiye tersentak, dan Kunpeng raksasa yang tingginya ribuan mil tiba-tiba menghilang. Tornado berat dan tsunami yang menyertai binatang itu juga mereda. Gambar-gambar ini perlahan-lahan menjadi untayan kesadaran, perlahan-lahan berkumpul menjadi satu kebenaran besar. Apa yang muncul dari kebenaran agung ini adalah simbol dari ingatan yang terhapus yang sekarang kembali ke pikiran Li Qiye. Pada akhirnya, ketika elang bukan lagi elang, dan kun bukan lagi kun, hanya satu kebenaran misterius yang tersisa. Kunpeng yang lengkap telah terbentuk, dan 6 varian Kunpeng, tanpa cacat, telah muncul di benak Li Qiye. Li Qiye sangat gembira, langit tidak mengecewakannya. Dia akhirnya mendapatkan kembali 6 varian Kunpengnya. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Dan Li Qiye memulihkan pikirannya dari kultivasinya yang dalam. Meskipun dia telah mendapatkan kembali merit law yang lengkap,
Dan itu adalah salah satu yang sangat kuat bahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Li Qiye tidak menjadi puas diri atau sombong. Dia tahu tubuh aslinya lebih dari orang lain. Jika dibandingkan dengan para jenius lainnya, fisik, roda kehidupan, dan istana takdirnya semuanya kurang. Dia harus berkultivasi 100 kali lebih keras untuk mengejar yang lain. Dia harus bersabar. Hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan kehendak surga di era ini untuk menyapu 9 langit dan bumi. Dengan kualifikasi seseorang yang telah mengajar kaisar abadi dan makhluk kuat, dia tahu prinsip di balik kebenaran misterius lebih dari siapapun. Kekuatan dan keuntungan terbesarnya adalah memiliki prosedur kultivasi yang sempurna. Dia mulai meneliti metode matahari bulan sabit berputar. Itu diklasifikasikan sebagai metode kultivasi roda kehidupan yang digunakan untuk melatih roda kehidupan dan untuk meningkatkan umur dan energi darah. Setiap kultivator, dan bahkan manusia, semuanya memiliki pengukur umur panjang bawaan. Setiap makhluk hidup yang telah membentuk kecerdasan akan memiliki 3 hal. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah roda kehidupan, dan yang ketiga adalah istana takdir. Fisik tidak membutuhkan banyak penjelasan. Ini adalah hal yang mengandung kekuatan hidup seseorang. Tanpa dasar fisik ini, tidak ada kehidupan. Bahkan seorang fana akan memiliki tubuh fana. Bentuk umum ras manusia dengan tulang, darah, dan ototnya dianggap sebagai salah satu basis fisik terbaik untuk menampung kehidupan. Ada pepatah tentang roda kehidupan. Sebuah pohon memiliki cincin pertumbuhannya, dan manusia memiliki roda kehidupan. Roda kehidupan terletak di dalam tubuh, tetapi tidak berbentuk fisik. Itu adalah cahaya yang terus berputar. Pada awalnya, tanpa alat eksternal khusus, hanya kultivator itu sendiri yang dapat melihat roda kehidupannya. Namun, setelah kultivasi berhasil, roda kehidupan akan muncul di belakang kepala seseorang. Bentuk dan cahayanya akan menentukan kekuatan energi darah dan umur panjang seseorang. Jika seorang manusia menjalani hidupnya tanpa kecelakaan, maka roda kehidupan akan menentukan umurnya. Roda kehidupan fana Li Qiye misalnya, akan memungkinkan dia untuk hidup sampai usia 60 tahun tanpa kultivasi apapun. Fisik, roda kehidupan, dan istana takdir semuanya memiliki peringkat berikut dari terendah hingga tertinggi, mortal, Hautian, Xiantian, King, Sein, dan immortal. Ketiganya berbagi sistem peringkat yang sama, namun, dalam keadaan normal, kultivator tidak dapat mengubah atau meningkatkan level Life Wheel dan Fate Palace mereka, keduanya secara bawaan diberikan kepada kamu oleh surga. Adapun tubuh, fisik seseorang bisa dibudidayakan. Misalnya, seseorang dengan fisik Xiantian, melalui kultivasi dan usaha, dapat menaikkannya ke peringkat berikutnya. Catatan penulis dari Zhuangzi Klasik Taois. Di kegelapan utara ada seekor ikan dan namanya Kun. Kun sangat besar. Aku tidak tahu berapa ribu li yang dia ukur. Dia berubah dan menjadi seekor burung yang bernama Peng. Bagian belakang Peng mengukur aku tidak tahu berapa ribu li dan, ketika dia bangkit dan terbang, sayapnya seperti awan di seluruh langit. Ketika laut mulai bergerak, burung ini berangkat ke kegelapan selatan, yaitu Danau Surga. Satu Kun menyerupai ikan paus. Peng berbentuk elang. Aku sarankan googling Kun Peng jika ingin gambar. Itu adalah kasus yang berlawanan untuk roda kehidupan dan istana takdir. Seseorang tidak dapat secara alami meningkatkan peringkat bawaan roda kehidupan dan istana takdir mereka. Bahkan jika seseorang menjadi kaisar abadi, roda kehidupan dan istana takdir akan sama seperti saat mereka lahir. Ketiganya sangat penting untuk tujuan kultivasi. Fisik menentukan struktur tulang dan otot seseorang. Roda kehidupan menangani energi darah seseorang. Dan istana takdir menunjukkan bakat bawaan dan pencerahan alami seseorang. Misalnya, jika seseorang memiliki roda kehidupan suci, maka energi darahnya akan berlimpah seperti pasir gurun. Ketika dilatih menggunakan metode Life Wheel, kecepatannya akan sangat cepat, efeknya juga akan lebih besar. Li Qiye perlahan membaca Revolving Crescent Sun Merit Law untuk menemukan kebenaran misterius dari metode ini. Sekte kuno dupa pembersihan memiliki versi lengkap dari hukum jasa ini, tetapi apa yang Li Qiye tuju lebih kompleks daripada manual. Berbicara tentang Revolving Crescent Sun Merit Law berarti berbicara tentang asal-usulnya yang luar biasa tentang bagaimana Li Qiye berjuang untuk mendapatkan Merit Law ini. Pada awal era Kaisar, dia berpikir untuk membiarkan Min Ren mengolah metode ini. Tetapi dia berubah pikiran. Di era desolate lama, baik manusia dan iblis adalah spesies yang sangat lemah. Banyak orang bijak abadi menghabiskan hidup mereka menciptakan hukum jasa dan metode kultivasi yang sesuai untuk makhluk malang ini. Akhirnya, mereka mampu membentuk era baru yang berkembang. Ada seorang bijak abadi yang tangguh yang menciptakan hukum jasa roda kehidupan yang memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan cepat, itu bernama Revolving Crescent Sun. Pada tahap awal hukum jasa ini, para kultivator dapat menggunakan energi darah mereka untuk membangun istana takdir mereka, dan tingkat kultivasi mereka dengan cepat meningkat. Namun, Revolving Crescent Sun Merit Law memiliki kelemahan yang fatal. Tahap awal memungkinkan energi darah untuk membawa tingkat kultivasi seseorang. Tetapi, saat tingkat
Kultivasinya meningkat. Energi darahnya yang lemah tidak lagi mencukupi. Hasilnya adalah orang tersebut akan dibiarkan dalam tahap di mana energi darahnya lemah dan kultivasinya tidak dapat tumbuh. Jika dia memaksakan tekniknya, umur panjangnya akan berkurang karena terlalu memaksakan darah hidupnya. Ketika Li Qiye telah memperoleh metode ini, dia mewariskannya kepada banyak orang. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa memanfaatkannya dengan sempurna. Demi menyempurnakan teknik ini, Li Qiye mengumpulkan banyak kaisar abadi, termasuk kaisar abadi Suesi, kaisar abadi Minren, dan kaisar abadi Tunri. Baru pada era Raja Naga Hitam Li Qiye menyempurnakan teknik ini. Hari ini, saat dia meneliti tekniknya, ingatan lamanya yang berisi kebenaran misterius dalam hukum jasa kembali kepadanya. Setelah memulihkan Revolving Crescent Sun Merit Law yang telah selesai dan direvisi, Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Di dunia ini, tidak banyak orang yang tahu upaya yang dia habiskan untuk teknik ini di seluruh era. Siapa yang tahu berapa banyak orang bijak abadi umat manusia yang menghabiskan hidup mereka untuk mengembangkan metode ini? Sebenarnya, setelah Li Qiye meninggalkan metode ini di Sekte Kuno Dupa Pembersih, banyak orang jenius telah mencobanya, namun, tidak satupun dari mereka yang bisa mencapai penyelesaian akhir. Li Qiye menghabiskan 3 hari 3 malam untuk meneliti 6 varian Kunpeng dan hukum merit matahari bulan sabit bergulir. Nan Huairen masih belum kembali, karena Li Qiye tidak terburu-buru. Dia memilih untuk tetap berada di puncak untuk berkultivasi lebih lanjut. Setelah 2 metodenya siap, Li Qiye siap untuk secara resmi memulai kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan Li Qiye tentang kultivasi sangat kaya bahkan jika bakat bawaannya di bawah standar. Meskipun kedua metode itu menantang surga, dia tidak terburu-buru menuju penyelesaian. Dia menginginkan kualitas dalam kultivasinya. Dia tahu bahwa terburu-buru hanya akan meninggalkan bahaya dan kekurangan tersembunyi untuk jalur panjang kultivasi seseorang. Li Qiye berkultivasi keduanya pada saat yang sama, tetapi kedua metode itu tidak terkait atau sinkron satu sama lain. 6 varian Kunpeng adalah tentang menggunakan istana takdir sedangkan matahari sabit berputar adalah teknik roda kehidupan. Seseorang dapat mengolah keduanya pada awalnya tanpa komplikasi. Ada jenis metode keempat di luar 3 metode yang telah disebutkan, beberapa orang menyebutnya metode dasar. Metode ini tidak berfokus pada fisik, roda kehidupan, atau istana takdir secara individual, melainkan berfokus pada ketiganya secara bersamaan. Meskipun tipe keempat ini memiliki banyak kegunaan, dan efek teoretisnya tampak hebat, sulit untuk mengolah metode seperti itu ke peringkat yang lebih tinggi. Ada juga peringkat yang berbeda untuk hukum dan metode prestasi. Misalnya, jika Nine Saint Virtuous Paragon akan membuat metodenya akan menjadi peringkat Virtuous Paragon. Adapun ciptaan Kaisar Abadi, itu akan dinamai metode Kaisar Abadi. Tentu saja, hukum jasa dan metode kultivasi bukanlah segalanya. Tanpa kemauan yang kuat, pada akhirnya, semuanya akan hilang seperti awan yang tertiup angin. Banyak jenius, di masa lalu, memulai kultivasi mereka dengan metode penghancur surga. Ini memberi mereka jalan yang mulus sampai mereka menderita penyimpangan Qigong. Jenius lain dimanjakan di awal, dan mereka diberi metode Kaisar Abadi di awal, namun, ketika tiba saatnya bagi mereka untuk bersaing memperebutkan kehendak surga, mereka tidak dapat mengembangkan hukum rahasia kehendak surga mereka sendiri. Mereka tidak memiliki pengalaman dan ketangguhan dari jalan mudah masa lalu mereka. Setelah memikirkan semua gangguan terkait kultivasi, Li Qiye menyalurkan roda kehidupannya. Menggunakan hukum merit matahari bulan sabit bergulir, efeknya jelas. Di belakang kepala Li Qiye ada roda cahaya yang berputar tanpa jeda, dan energi darahnya mulai bergerak di dalam cahaya. Energi darah mengalir melalui roda kehidupan seolah-olah itu adalah aliran yang dikendalikan oleh arusnya, tidak pernah berhenti. Li Qiye lahir dengan roda kehidupan fana. Dia tidak memiliki keuntungan mengenai area ini. Karena energi darahnya lemah, aliran darahnya tidak kuat dalam putaran roda kehidupannya. Jika orang lain dengan roda kehidupan Tianxian atau roda kehidupan Kaisar mengembangkan hukum jasa yang sama, arus mereka akan menjadi sungai besar. Arus Saint Life Will akan sama besarnya dengan lautan itu sendiri. Li Qiye memprakarsai mantra 6 varian Kunpeng, dan dia mulai mengaktifkan istana takdirnya dalam urutan tertentu. Istana nasib adalah rumah nasib seseorang, itu membawa 3 jiwa dan 7 roh. Istana takdir tersembunyi di dalam Sang Dantian. Jadi Li Qiye mulai menggunakan 6 varian untuk mengetuk pintu istana. Istana takdir perlahan muncul di Sang Dantiannya. Sang Dantian adalah meridian yang terletak di atas dahi. Istana takdir memiliki desain kuno, dan sangat jernih. Namun, karena istana takdirnya hanya memiliki peringkat fana, cahaya yang memancar darinya redup. Biasanya, istana takdir ditutup, dan jiwa dan roh beristirahat. Seseorang harus mengetuk istana takdir untuk membangunkan jiwa dan roh untuk menyalurkan kekuatan mereka. Lalu seseorang dapat mulai berkultivasi. Inilah sebabnya mengapa kultivasi tingkat pertama dikenal sebagai yayasan istana. Level ini sendiri dibagi menjadi 3 tahap terpisah. First Entrance, Second Awareness,
dan Third Blood Surge. Pintu masuk pertama adalah proses mengetuk Istana Takdir, memungkinkan mantra dari metode kultivasi untuk memasuki Istana Takdir. Selama proses ini, itu mirip dengan seorang biksu yang mengetuk piring kayunya untuk terhubung dengan Buddha. Seseorang harus melakukannya tanpa henti dan dengan setia, dan hanya dengan begitu, Istana Takdir akan menjawab dengan membuka pintunya. Bang, bang, bang. Li Qiye menggunakan mantra 6 varian untuk mengetuk Istana Takdirnya tanpa henti. Dia sudah lupa berapa kali dia melakukannya, tetapi Istana Takdir tidak menjawabnya. Namun, ini tidak menghalangi Li Qiye. Untuk seorang jenius, terutama seseorang yang memiliki Saint Fate Palace, proses membuka Fate Palace sangat mudah karena jiwa dan roh mereka sangat tangguh. Legenda mengatakan bahwa ada seseorang dengan istana nasib suci yang hanya perlu mengetuk sekali sebelum membuka istananya. Orang ini akan menjadi jenius di antara para jenius, namun, Li Qiye bukan bagian dari kelompok ini. Dia harus bersabar dan melakukan banyak upaya. Itulah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Meskipun Li Qiye tahu beberapa metode berbeda untuk membuka Istana Takdir hanya dengan satu ketukan, seperti menggunakan hukum merit matahari bulan sabit berputar untuk mengumpulkan semua energi darahnya untuk meningkatkan mantra 6 varian Kunpeng untuk menyerang pukulan keras ke pintu istana, dia tidak mau melakukannya. Roda kehidupannya hanya memiliki tingkat fana, dan energi darahnya tipis. Jika dia menggunakan energi darahnya secara berlebihan, maka roda kehidupannya akan rusak. Bukan hanya itu, tetapi pukulan yang begitu kuat akan menakuti jiwa dan semangatnya, dan itu akan meninggalkan komplikasi di masa depan. Mengetahui kelemahannya, Li Qiye bertekad untuk membuat fondasi yang kokoh tanpa kekurangan apapun. Dia terus mengetuk pintu istananya, bahkan jika itu 10.000 kali atau 100.000 kali, dia akan terus berlanjut sampai pintu istana terbuka.